BPMK, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, eee, pemerintah daerah Provinsi Aceh, dan pemerintah daerah, kepala dinas, kepala, biro, maupun kepala badan dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Belu Lues. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mari bersama-sama kita menundukkan kepala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan serta memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita simak bersama pembukaan serta sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak kepada Dr. Nima Dadia Permata Laksmi Dewi MKM. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Riam. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Yang kami hormati perwakilan dari lintas sektor, dari Kemenko PMK, dari BKKBN, dari Setwapres, kemudian dari Setkap, KSP, Bappenas, Kemendagri, Kemenq, Kemendikbud, Kemenak, Kemen-PUPR, Kemensos, Kemendes, Kementan, BPOM, kemudian dari KKP, Kemenkominfo, KPPA, Kemenaker, Badan Pangan Nasional, Perguruan Tinggi, WHO, dan UNICEF. Yang kami hormati perwakilan TPPS Provinsi Aceh, TPPS Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues, kemudian perwakilan TPPS kelurahan atau desa dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Bapak Ibu hadirin semuanya, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi pada pagi hari ini nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu dalam mempersiapkan pendampingan terkait dengan konvergensi dari upaya stunting ini yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh pada tanggal 22 ya Mbak Rian ya? 22 Iya, Ibu, September ya. Jadi nanti kita akan bertemu langsung Bapak Ibu di sana. Dan pada kesempatan hari ini kita perlu mempersiapkan bersama terkait dengan kelancaran acara supaya besok di 22 September yang mana waktunya singkat bisa mendapatkan hasil yang optimal Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan pagi ini nanti dari tim Bu Yuni, Mbak Rian ini akan inventaris, begitu mengidentifikasi terkait dengan masukan dari Bapak Ibu, khususnya dari TPPS dan juga dari lintas sektor, identifikasi dari perkembangan pencapaian target indikator Perpres 72 tahun 2021, kemudian kendala dan solusi pemecahan dari multisektor, sehingga nanti komitmen-komitmen yang diperlukan gitu Bapak Ibu bisa didapatkan terutama pada saat pendampingan tatap muka besok. Jadi apa yang akan disampaikan di sana sudah disepakati pada kesempatan hari ini, sudah didiskusikan sehingga nanti di sana itu pimpinan daerah apa yang kita harapkan dari kendala-kendala intervensi, apa yang diharapkan dari kolaborasi lintas sektor. Jadi misalnya saja nanti intervensi terkait misalnya aksi bergizi atau tablet tambah darah
remaja atau calon pengantin. Nah, itu nanti memang sektor kesehatan memerlukan dukungan dari sektor agama atau sektor pendidikan. Nah, itu artinya di sini sudah diidentifikasi sehingga nanti TPPS dalam menyiapkan bahannya begitu sudah mengerucut sehingga pada tatap muka nanti dari ketua TPPS akan bisa membantu kita semua dalam mengatasi kendala-kendala konvergensi tadi. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk menghemat waktu. Mungkin nanti dari tim kerja stunting Direktorat Gizi KIA, di sini ada Mbak Rian, ada Bu Dela, nanti akan mendampingi Bapak Ibu dalam mengidentifikasi kendala di 3 kabupaten kota, bagaimana progresnya, kendala apa yang dihadapi, kemudian konvergensi atau koordinasi apa nanti yang diharapkan. Mungkin demikian, terima kasih banyak. Sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih banyak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur atas pembukaan dan sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan serta arahan yang akan diberikan oleh Ibu Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK kepada Ibu Jelsi Natalia Marampa, SKMM KKK. Kami persilahkan Ibu. Iya, baik Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke agenda selanjutnya saja, karena memang Bu Jelsi sepertinya belum dapat bergabung. Selanjutnya adalah penjelasan persiapan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting untuk Provinsi Aceh. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Penurunan Stunting Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak kepada Ibu Leni Zahraini, SKMKM. Kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Rian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar, Mbak Rian. Iya, terdengar jelas. Agak putus-putus, maaf izin Bu. Sedikit putus-putus sekarang. Izin Bu Yuni. Masih putus-putus Bu Yuni suaranya. Masih putus-putus. Atau mungkin videonya untuk off dulu.
Apa saya coba pakai satu lagi bisa nggak? Iya, bisa, Bu. Mohon maaf. Suaranya, Bu. Iya. Sudah terdengar, Mbak Rian? Iya, terdengar, Bu Yu. Mohon bantuan kalau gitu ya, saya pindah ke handphone. Bisa dibantu Mbak Ira di downloadkan di share screen, lalu di share screen yang PPT yang dikirim di grup tadi Mbak Ira. Baik, Bu Yuni, sedang di-download. Bentar ya, Bapak Ibu, mohon izin. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu share screen, izin menyampaikan bahwa kali ini kita akan langsung membagi kelas Bapak dan Ibu sekalian menjadi 3 bagian. Yang room pertama dengan Kabupaten Aceh Timur, kemudian room kedua Kabupaten Aceh Utara, dan room ketiga Kabupaten Gayo Lues. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, terima kasih banyak Ibu Direktur yang telah berkenan membuka. Pada FGD kita kali ini, nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan capaian-capaian yang sudah ada di tempat Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian dari target yang ada, kemudian apa yang sudah dicapai, ada gap-nya atau tidak Bapak dan Ibu, terkait dengan intervensi sensitif, intervensi spesifik, kemudian tata kelolanya. Nanti kita diskusikan bersama apa yang kemudian sudah dilakukan Bapak dan Ibu, dan hambatan apa yang masih ditemui, supaya nanti kita bisa melihat sama-sama gap-nya ada di mana dan apa yang perlu kita tindak lanjuti untuk bahan nanti kita lebih dalam lagi di kegiatan pendampingan yang dilakukan secara luring. Boleh langsung di slide berikutnya, Mbak Ira, di slideshow boleh? Ya, terima kasih. Untuk FGD ini nanti Bapak dan Ibu sekalian akan dipandu oleh para fasilitator dari lintas kementerian terkait dengan tata kelolanya, intervensi spesifiknya, dan intervensi sensitifnya. Misalnya Bapak dan Ibu, dari apa-apa yang sudah sempat diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian di link yang kemarin kami sebarluaskan, apa sebetulnya isu yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Misalnya terkait dengan tata kelola, ini ada beberapa contoh yang sudah disampaikan, isu terkait dengan tata kelola, bahwa misalnya belum semua kepala desa memahami peruntukan dana desa untuk penanganan stunting, atau belum optimalnya komitmen dari lintas sektor, dan seterusnya. Nanti kita lihat sebetulnya poin-poin tata kelola apa saja yang bisa kita gali bersama. Kemudian yang bagian berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak Ira. Ya, terkait dengan intervensi sensitif dari yang ada di Perpres 72 tahun 2021, kita tahu bersama intervensi spesifik, intervensi sensitif yang ada di luar bidang kesehatan. Misalnya bagaimana kemudian hambatan atau masalah yang dialami, isu-isu yang ada di wilayah Bapak dan Ibu terkait dengan air minum misalnya, kemudian sanitasi, apakah ada isu-isu gap
yang terjadi sehingga capaian targetnya belum sampai, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian rumah layak huninya, apakah sudah optimal cakupannya dan seterusnya. Kemudian yang di bagian yang ketiga, apakah ada juga isu terkait dengan intervensi spesifik di wilayah Bapak dan Ibu. Tentunya kalau intervensi yang spesifik berkaitan dengan kesehatan. Di slide berikutnya. Slide berikutnya. Yang spesifik. Ya. Nah, ini yang terkait dengan bidang kesehatan untuk intervensi spesifik, misalnya di wilayah Bapak dan Ibu masih rendahnya cakupan ASI eksklusif, kemudian MPASI-nya juga karena kurang edukasi dan faktor sosial budaya, kira-kira seperti itu, atau kalau ada kegiatan pemantauan tumbuh kembang di wilayah Bapak Ibu yang cakupan DPRS-nya masih rendah, apa yang terjadi, hambatan apa yang ditemui di wilayah Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu, sarana prasarananya juga, apakah alat antropometrinya sudah cukup, dan seterusnya. Jadi 3 isu ini yang kemudian akan kita perdalam Bapak dan Ibu. Nanti bergeraknya diharapkan Bapak dan Ibu bisa mempresentasikan dulu sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam grup sebelumnya, apa-apa saja yang sebetulnya bisa dilakukan dan sudah tercapai, kemudian apa-apa yang menjadi gap-nya, apa-apa yang menjadi hambatannya. Kemudian nanti kita akan spesifikkan apa-apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu di awal nanti menjadi beberapa bagian dari tata kelola, intervensi sensitif, dan kemudian intervensi spesifik. Boleh ke slide berikutnya setelah yang terima kasih, di slide yang paling akhir Mbak Ira. Satu lagi paling akhir. Ya, nah jadi ini Bapak dan Ibu sekalian seperti yang tadi dicontohkan di depan, ini terkait dengan poin bahasan untuk kendala atau hambatannya. Untuk tata kelola, nanti kita akan meramu menjadi apa yang terjadi, apa gap-nya dalam sisi komitmen. Komitmen di semua level, mulai dari kabupatennya, kemudian kalau ada komitmen yang perlu dipecahkan terkait dengan kecamatan atau desa, misalnya, itu juga bisa disampaikan. Kemudian terkait dengan regulasi, perencanaan, anggarannya, SDM-nya, misalnya TPPS di kabupaten sampai desa, kemudian TPK-nya, koordinasi data dan monitoring dan evaluasi. Itu yang menjadi bagian dari tata kelola. Kemudian untuk bagian dari intervensi spesifik tentunya dari sisi bidang kesehatannya, mulai dari konsumsi TTD remaja putri dan ibu hamil, kemudian bagaimana ASI eksklusifnya, makanan pendamping ASI, imunisasi dasar lengkap, pemantauan pertumbuhan balita, dan pemberian makanan tambahan untuk balita gizi kurang maupun bumil kurang energi kronis. Termasuk satu lagi, kalau ada di wilayah Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan rujukan kasus untuk tata laksana gizi buruk. Selanjutnya untuk intervensi sensitifnya, kaitannya ke akses sanitasi layak, stok BABS, cakupan air minum, kemudian cakupan KB, PKH, bila ada bantuan pangan, tunai maupun non-tunai, kemudian JKN, edukasi gizi, rumah layak huni, terkait dengan kesiapan calon pengantin, PAUD, BKB, dan berbagai hal yang terkait dengan intervensi sensitif yang menjadi isu di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang kami harapkan sebetulnya hari ini kita gali bersama di masing-masing room, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sudah dibagi roomnya. Roomnya sudah breakout roomnya sudah ada Mbak Ira. Atau Mbak Rian sudah bisa melihat breakout roomnya? Breakout room-nya sudah tersedia, Bu Yuni. Ya, oke. Breakout room sudah open. Ya, breakout room sudah tersedia, Bapak dan Ibu, sudah di-open. Namun sekali lagi, kita akan setelah ini akan langsung ke breakout room, tapi sebelum ke breakout room tadi
Barangkali Bu Jelsi sudah bisa bergabung kembali. Mbak Rian mungkin bisa dicek dulu kalau misalnya sudah. Mungkin kita mendengarkan sama-sama pengantar arahan dulu dari Ibu Jelsi. Setelah itu baru kita akan ke breakout room. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Rian. Barangkali Bu Jelsinya mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Silakan Mbak Rian. Baik, terima kasih Bu Yuni atas arahan dan informasinya. Untuk informasi dari teman-teman Info PMK, Bu Jelsi masih dengan agenda yang lain di ini, jadi belum bisa menyampaikan arahan serta pembukaan, tapi sebentar, mohon izin saya konfirmasi update lagi untuk Bu Jelsi sebentar ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sambil menunggu konfirmasi sebentar, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari kabupaten kota dan provinsi? Sebelum kita breakout room, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, harapannya nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi mohon juga dapat berbagi ke dalam 3 room yang ada, untuk kemudian sama-sama kita menyisir kembali gap yang terjadi, hambatan yang ada, supaya nanti bisa lebih maksimal ketika kita luring di Aceh untuk upaya pemecahan masalah bersama dan perencanaan ke depannya. Izin juga kepada Bapak dan Ibu dari lintas kementerian dan lembaga, ruangan room 1, 2, dan 3 terbuka. Mohon perkenan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat langsung bergabung di masing-masing room. Bila hendak berputar juga bisa, karena roomnya tidak dikunci, atau memilih salah satu room. Dan harapannya yang sudah tertera di dalam jadwal, room 1 dapat dipandu oleh teman-teman dari Bappenas, atau bila tidak ada dari teman-teman Bappenas, bisa dari lintas kementerian lainnya yang ada. Kemudian room 2 dari Kemendagri atau lintas kementerian yang lainnya, dan yang room 3 dari Setwapres atau Kemenko PMK. Demikian Bapak dan Ibu. Berarti Mbak Rian, gimana kita langsung breakout room saja? Iya, langsung breakout room saja. Nanti insya Allah Bu Jelsi akan menutup di akhir acara kita ini. Bapak Ibu, kita akan breakout room. Waktunya kita breakout room sampai jam berapa Mbak Rian? Sampai jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nanti setelah breakout room, kita akan kembali ke main room lagi Bu ini. Oke, ini jam 8.41 ya, jam 8, jam 9, jam 10. Barangkali kita bisa diskusi selama kurang lebih 2 jam, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu nanti kita lihat progresnya, dan kita akan sama-sama kembali lagi ke room besar, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, silahkan Bapak dan Ibu sekalian berpecah ke dalam 3 room sesuai dengan kabupatennya masing-masing. Room yang pertama untuk Aceh Timur, room kedua Aceh Utara, room ketiga Kabupaten Gayo Lues. Dan Bapak dan Ibu dari lintas kementerian lembaga mohon dapat menempatkan posisinya masing-masing, dapat berpencar di 3 room atau nanti bisa berkeliling. Dan Bapak Ibu teman-teman dari provinsi juga mohon ada perwakilannya di setiap kabupaten di 3 room ini. Demikian, silakan Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa langsung Mbak Rian ya. Tanya Mbak Yuni, yang dari provinsi kita bergabung kemana ya? Untuk dari provinsi silakan berbagi ke dalam 3 room Ibu. Oke. Ya, bisa membantu teman-teman dinas nanti untuk menyisir gap dan hambatan yang terjadi. Jadi nanti kita bisa ada di semua room. Kalau misalnya dari dinasnya jumlahnya tidak lengkap, tidak ada 3, nanti di masing-masing dinas nanti bisa berputar Ibu. Roomnya terbuka. Ya. Silakan Bapak Ibu teman-teman semua mulai pindah ke roomnya masing-masing.
Izin Bu Rian, Iya, Ibu. saya Maptuha dari Kemnaker. Izin mungkin tadi Ya, terlambat masuknya. Jadi kalau Kemnaker gabung di room berapa nih Bu? Atau memang di-split oleh panitia nanti yang akan masuk ke roomnya mana-mana? kita bantu split, Ibu. Oh, oke, siap. Kami tunggu ya berarti. Baik, terima kasih. Mau ke sana juga karena kan oh ya Izin Bapak dan Ibu, mungkin kami bisa dibantu nama untuk merename namanya menjadi nama spasi instansi. Masuk. Ini baru berapa orang ya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Pagi Pak. Sepertinya kabupatennya belum ada yang masuk ya? Ini ada dinas sosial ya, Aceh Tapi Budaya. Aceh, provinsi Pak. Provinsi ini ya, Iya. benar. Yang kabupaten belum. Mm-mm. Atau Kita tunggu ya. Disdik ya, Pak Disdik, Pak Jang Jayadi kayaknya dari kabupaten. Ya. Berarti Pak Saputra yang lead Pak. Bu Rupina nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Aku nanti yang nanya-nanya. Aku banyak Oke, nanya oke. nanti. Sip, sip, siap. Bu Rupina, saya keluar masuk nanti ya. Iya baik Bapak, Pak Ridwan. Berarti nanti kita dari Pak Ya. Ridwan dulu. Enggak. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Mm-mm, Enggak iya, apa-apa. benar. Nah ini gimana cara menariknya di Bu Seli? Menarik peserta yang Iya. Aceh Timur, Gayo Luas. Khawatirnya tadi agak sulit Mas. Tapi kan gampang tadi ya, tinggal diklik-klik aja kan. Dah Iya masuk sih. dia. Mm-mm. Mungkin perlu diinfokan lagi. Kita mau ke main room kayaknya nggak usah nunggu di sini aja. Kan. Coba balik dulu sebentar. Mm-mm. Halo Bapak Ibu, boleh kita coba cek dulu dari Gayo Luas yang sudah hadir. Boleh memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu untuk ngecek kelengkapan. Silahkan Bapak Ibu.
Itu ada dari Disdik kayaknya ya, udah hadir ya. Iya. Dari Disdik, Pak. Mohon izin minta tolong Pak yang dari Gayo Luas untuk memperkenalkan diri dulu biar kita tahu. Silakan Pak Jan Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Luas, Bu. Baik, Pak. Ya. Dinas Pendidikan sudah hadir ya, Pak. Baik. Ya. Silakan selanjutnya ada dari mana lagi ya ini? Yang dari kabupaten. Izin Pak, kalau Pak Saifuddin dari provinsi ya Pak? Dari provinsi, Bu. Dari Baik. Satgas PPS Aceh, Bu. Oh ya, baik-baik. Jadi baru dari Dinas Pendidikan saja yang hadir ya? Selamat kali ini. Tadi saya sudah masuk ke main room untuk diminta bantu. Oh, ini ada lagi dari Gayo Luas. Tapi kok nggak kelihatan, sebentar Bapak Ibu. Dari IBI ya kayaknya ya ada ya. Oh iya, dari IBI Gayo Luas. Silahkan Bu. Silahkan memperkenalkan diri dulu Bu. Kita sedang mengidentifikasi peserta. Baru 2, Dinas Kesehatan belum. Dari desa, Pak izin Pak, kalau yang dari Kabupaten Gayo Luas, apakah dari desa sama kecamatan bisa bergabung hari ini? Halo, yang dari IBI bagaimana Bu? Dari IBI bisa, Bu. Dari IBI, oke baik Bu, terima kasih. Ini IBI hanya sendiri ya Bu ya, nggak ada bersama yang lain ya? Hanya ketua saja, Bu. Oh ketua, baik-baik. Ya, oke Bu. Aduh, yang dari dinas lainnya di mana ya? Sama yang dari Perdanya belum ada ya, sama Daduk ya, Daduk Di Kambi. Dinas P3A. Iya. Bergabung, Bu. Iya, baik. Pak Saputra, bagaimana Pak kita mulai dengan yang ada dulu? Ini baru menunggu satu dulu? ya dari Disdik ya yang ada Iya, ya. sama IBI. Nanti kalau kita banyak bicara Benar sih. tata Orang kelola sama dalam. intervensi spesifik, nggak Dinkesnya Nggak belum dapat. ada ya. Nggak Kalau apa-apa, yang Kesga Aceh ini dari provinsi kayaknya. provinsi ya. Tidak menggambarkan. Nah, Sayang nanti kita, kecuali nanti kita nunggu dia masuk, kita coba diskusikan lagi kan, kalau yang belum terjawab misalkan ini. Nggak apa-apa juga sih Bu Rubina. Kita sambil bergerak aja dulu untuk iya. Ya udah, izin kita mulai aja dulu kali ya Pak dari isu pendidikan dulu ya, karena maksudnya kebetulan ini yang narasumbernya kan sudah ada yang terkait dengan IBI, mungkin kita bisa bahas, atau yang terkait dengan pendidikan sambil menunggu. Bu Seli, bisakah minta tolong ya di halo-halo lagi dari main room supaya bergabung di sini? Oh, Bu Seli nggak ada ya? Baik, Bu. Iya, minta tolong ya Bu. Minta Ya. tolong dibantu supaya kita bisa mulai menghemat waktu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Pagi ini, nah harusnya kita masuk di pemaparan dulu situasi terkait Gayo Luas. Bagaimana Pak? Kita skip atau saya paparkan sedikit tentang terkait, ada sih sedikit slide aja. boleh. Jadi Boleh. mohon izin kita lihat bersama dulu Bapak Ibu kondisi stunting Gayo Luas yang ada dari kami. Harusnya sih ini dari kabupaten ya, tapi karena belum ada kita lihat, jadi apa yang ada dulu kita paparkan. Bentar. Nah, kita coba lihat untuk Aceh sendiri merupakan provinsi dengan 5 prevalensi stunting tertinggi, dan Aceh sudah berhasil menurunkan 1% dari 2019 ke 2021 untuk prevalensi stuntingnya. Nah, di mana posisinya Gayo Luas? Gayo Luas sendiri saat ini
prevalensi stuntingnya 42,9% atau naik sekitar 13% kalau nggak salah. Jadi ini kategorinya sangat tinggi. Kemudian di sini ya Gaya Lewis ya, ada kenaikan dari 2019 ke 2021 dari 29,2% ke 42,9%. Kemudian ini posisinya Gaya Luas dibanding kabupaten kota lain di Aceh. Kemudian kita coba lihat sedikit untuk cakupan esensialnya. Nah, cakupan esensial di sini kalau kita lihat remaja putri untuk Gaya Luas itu yang mengkonsumsi tablet tambah darah ada 3,7%. Kemudian di tahun 2020 ini apa ya? WUS yang terlayani ada di sebelah sini. Jadi ini yang hijau berarti cakupan pasangan usia subur dengan status miskin untuk menyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima BNPT. Jadi ada sekitar 49% ya, sekitar 50%. Nah, kalau yang biru ini adalah pasangan usia subur yang menerima BNPT. Jadi memang masih ada gapnya sedikit lagi lumayan 20% ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini untuk Gaya Luas itu di cakupan kehamilan masih ada ini yang terisi ini banyak yang kosong ya datanya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan juga atau mungkin kalau dari kabupaten sudah punya data yang lebih lengkap bisa dipaparkan untuk membawa kita kepada pemahaman nanti dari kalau misalnya ada data yang kosong apa kendalanya yang kita hadapi atau mungkin cakupannya belum mencapai sesuai dengan kira-kira target di Perpres 72. Jadi bagaimana apa kendala yang dihadapi supaya bisa didiskusikan bersama nanti pada tanggal 22. Kemudian kalau kita lihat lagi ini yang Gaya Luas ini banyak sekali data kosong, mungkin belum terupdate kemarin ketika data ditarik atau mungkin memang kita tidak tahu bagaimana gitu. Nah, yang untuk cakupan yang lain seperti ASI eksklusif, kita lihat di Gaya Luas di sini juga rendah, mungkin apakah kurang di pencatatan atau bagaimana statusnya seperti itu. Bapak Ibu yang lebih tahu nanti ya. Kemudian di keluarga berisiko stunting, kita lihat lagi ini Gaya Luas ada untuk keluarga stop PABS ada 4,5%, kemudian ada yang melaksanakan PHBS 1,8%, kemudian yang keluarga berisiko yang mendapatkan promosi makan ikan 0,7%, memang daerah dataran tinggi ya kalau Gaya Luas kita lihat. Kemudian keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat pekarangan juga masih cukup rendah 0,7%. Apakah ini data tidak terlaporkan atau memang adanya seperti itu? Kemudian keluarga berisiko yang memperoleh pendampingan masih cukup tinggi juga diskrepensinya, yaitu ada di 58,8. Jadi memang masih banyak potensi untuk ditingkatkan. Kemudian kita lihat kalau untuk sanitasi, Gaya Luas di sini air bersih cakupan tahun berapa ini? Air minum layak itu 67,3%, kemudian sanitasi layak 45,5%. Kemudian data lainnya yang masih ada adalah di sini tentang MONEF ya Bapak Ibu, perlindungan sosialnya masih di 23% dan 27, itu rumah tangga Jamkes, Mas. Ini PKH yang mendapatkan PDS gizi masih di 23,9% dan 1000 HPK yang menerima BPNT itu 27,9%. Kemudian yang selanjutnya adalah ada kekosongan data juga di sini. Nah, ini yang coba kita ambil dari Kemendagri, dari Bangda gitu datanya. Silahkan Bapak Ibu disampaikan, mungkin ada data yang berbeda atau yang masih kosong sebelum kita masuk ke MJD. Terima kasih. Kembali saya sapa dulu, berarti Dinkes Gaya Luas sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sudah hadir kayaknya ya. Ya, Sudah, Bu. Bapeda. Baik Pak. Bapeda sama itu tadi Pak, mohon maaf kami mengisi data sedikit karena tadi masih di main room kayaknya ya.
Bapak Ibu, kalau ada data yang sudah disiapkan berupa perkembangan dan juga kendala yang sudah disiapkan, kita berikan waktu. Apakah dari Bapeda atau dari dinas mana saja yang sudah disepakati untuk memaparkan. Kita berikan waktu. Silakan. Izin, Pak Ferry dari Bapeda, apakah sudah ada data perkembangan yang sudah disiapkan dari Gaya Luas? Atau dari Dinas Kesehatan, Bapak Ibu, atau dari KB? Bahan paparan Nggak ada ya, Pak? Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Jadi, kita pakai saja data dari Bangda, karena memang asalnya juga dari Bapak Ibu ya, tentunya ya. Bu, Iya, Pak. izin Bu, lagi disiapkan kan? Oh, lagi disiapkan. Oh, jadi ini akan dipaparkan. Baik, baik. Yang akan share siapa, Pak Jang Jayadi? Pak Jang Jayadi. Bahan sedang disiapkan. Baik, baik, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu bahan, nanti langsung ditampilkan saja Bapak Ibu. Sambil menunggu bahan, mungkin kami jelaskan sedikit bahwa nanti setelah pemaparan, kita akan mendiskusikan kendala-kendala dalam pencapaian indikator-indikator yang sudah diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi nanti kita akan coba bahas kendalanya untuk nanti dicoba oleh kementerian lembaga masukan apa yang bisa disediakan atau tanggapan untuk nanti disampaikan pada tanggal 22 September atau hari Kamis pada saat pendampingan terpadu yang rencananya dilakukan di kantor gubernur, begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ngecek kembali apakah dari Gaya Luas sudah siap untuk memaparkan atau masih perlu waktu? Silahkan Bapak Ibu ditampilkan. Jaringannya ya. Atau Bapak Ibu dari Gaya Luas, apakah bisa dengar suara saya? Jelas ini suaranya jelas, Bu Rubina jelas. Cuman jaringan di sana kan, Mas sempat nanya ya. Iya. Tes, Bapak Ibu DP3A P2KB, kita tes dulu apakah dengar Bapak Ibu suara saya? Kayaknya masih di mute, Bu. Oh, enggak ya. Pak Saputra bisa dengar suara mereka, Pak? Enggak kedengaran ya. Iya. Enggak kedengaran. Tes, Bapak Ibu. Coba kita coba lagi. Dari DP3A, apakah bisa jelas mendengarkan suaranya? Izin Bu Rufina, kalau misalkan kedengaran mungkin bisa direspon melalui chat kalau audionya tidak kedengaran, bermasalah. Iya. Iya, benar. Kalau audionya bermasalah mungkin bisa via chat. Iya. Baik, Bapak Ibu yang kira-kira bisa dengar suara kami atau tidak bisa mendengar suara kami, bisa direspon melalui chat room. Halo, DP3A dengar. Baik, dari Aceh ya Bu, atau Gaya Luas? Provinsi Bu. Provinsi ya. Provinsi. Ya, clear ya Bu, provinsi. Yang kabupaten Bapak Ibu? Karena tadi Pak Jang Jayadi juga suaranya ini ya, agak bergetar. Nah, Pak tes lagi Pak. Oh dengar, yang provinsi jelas, yang kabupaten yang kita nggak tahu ya. Halo? Oh, Bu, minjem. Ya. Bapak Ibu, silahkan yang dari Gaya Luas sudah siap presentasi?
Gimana ini, Pak? Iya. Ada Kabid Kesmas juga nih ya, tapi belum kedengaran ya suaranya. Iya, Bapak dia juga ada nih, Pak Ferry. Pak Ferry. Halo? Ya, Ini dengar ya, nih, baik. enak. Pak Suaranya Ferry juga udah bagus kedengaran ya. sama kami, Pak. Iya, bisa. Ya. Bisa. Baik. Silahkan Bapak Ibu kalau sudah siap presentasinya. Ini lagi persiapan untuk ininya langsung connect ke webnya, Bu. Oh, baik. Bahannya lagi dipersiapkan, Bu. Oke, baik Pak. Nah, kalau dari Kanwil Kemenak ada nggak yang mewakili Bapak Ibu dari Gaya Luas? Dari Kemenak, Bu. Ada Pak? Ada hadir Bapak Ridho di sini, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin sambil mengisi nanti kalau tersambung kita cut dulu gitu ya. Mungkin kita bisa mengisi waktu dulu karena kebetulan Pak Ridwan dari Kemenak akan berkeliling di 3 ruangan. Ya. Jadi kita bisa mulai dari intervensi yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dulu ya, sama mungkin kalau ada ponpes, jadi terkait konsumsi TTD di pondok pesantren yang ada di Gaya Luas. Untuk Baik, itu kami beri kesempatan dulu sambil menunggu siap untuk presentasi kepada Pak Ridwan. Masih adakah dari Kemenak? Ada, Bu. Ya, silakan Pak untuk dimulai dulu dengan bimbingan perkawinan dan juga TTD. Silakan Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, kami dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam ingin memaparkan terkait dengan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Gaya Luas. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa untuk tahun ini Kementerian Agama Kabupaten Gaya Luas mendapatkan kuota 4 angkatan untuk mengadakan bimbingan perkawinan sebanyak 75 pasang. Alhamdulillah untuk keempat angkatan itu sudah kita laksanakan di 4 raion kecamatan, yaitu angkatan pertama di KUA Kecamatan Blangkajeren, yang kedua di KUA Kecamatan Terangun, kemudian untuk angkatan ketiga itu di KUA Blangpegayon, dan di angkatan keempat itu di KUA Kecamatan Dabongelang. Jadi alhamdulillah kegiatan bimbingan perkawinan untuk 4 angkatan yang diadakan di Kabupaten Gaya Luas, alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan untuk narasumbernya juga kita melibatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, kemudian PLKB, serta fasilitator bimbingan perkawinan yang dimiliki di Kabupaten Gaya Luas sebanyak 3 orang. Itu mungkin pemaparan awal, Bu, untuk kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gaya Luas, khususnya di Seksi Bimas Islam. Alhamdulillah semua kegiatan sudah kita laksanakan. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak, terima kasih informasinya. Dari Kemenak, Pak Ridwan, masih ada Pak? Oke, baik Pak. Mungkin mendalami sedikit Pak, untuk yang 4 angkatan ini 75, apakah itu sudah sesuai dengan jumlah pasangan yang menikah di tahun ini, atau kira-kira berapa persen yang belum tercover di dalam program bimbingan tersebut Pak? Kalau kita lihat memang, Bu, dari rata-rata angka pernikahan di Kabupaten Gaya Luas, untuk rata-ratanya itu ada sekitar 60-70 pasang untuk setiap bulannya, Bu. Jadi alhamdulillah kita, karena memang satu kecamatan yang memang angka pernikahannya itu banyak, jadi yang lainnya sistemnya, Bu, kita gabung per rayon untuk memudahkan daripada pelaksanaan bimbing. Dan untuk ke depan ini memang berdasarkan hasil rapor kami dengan bidang URAIS, alhamdulillah untuk Gaya Luas kebetulan ditambah menjadi 385 pasang untuk program 2023, Bu. 350 pasang ya Pak? Baik. Bapak Ibu dari KL ada yang perlu mau ditambahkan lagi untuk pendalaman di Gaya Luas?
Ada nggak Pak kendala dalam melakukan selain tadi memang sasarannya ya, jadi targetnya sendiri yang masih kurang gitu. Ada kendala lain nggak yang dihadapi? Atau apakah semua sudah mendukung? Kalau sementara Bu, tidak ada kita dapati kendala yang berarti terkait dengan pelaksanaan BINWIN. Cuman untuk mengantisipasi bagi pasangan yang tidak terdaftar ataupun tidak mengikuti perkawinan, itu kita lakukan tetap KUA kecamatan melakukan secara mandiri bagi yang tidak memiliki ataupun KUA kecamatannya tidak kita tunjuk sebagai panitia dalam pelaksanaan perkawinan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita coba cek lagi? Bu Rupina boleh tanya dikit? Silahkan Pak Saputra. Saya tanya terkait ke perkawinan dini ya Bapak Ibu ya. Apakah mungkin ada regulasi yang mengantisipasi perkawinan dini anak ya? Barangkali bisa dijelaskan Pak dari Kabupaten dulu. Silakan Pak. Silakan Bapak Ibu. Apa ada regulasi Pak barangkali yang mengatur regulasi pernikahan dini? Ya. Mungkin saya sampaikan Pak, untuk regulasi sebenarnya sudah ada Pak. Jadi sudah diatur terkait perkawinan dini tersebut di pusat sebenarnya secara nasional. Kemudian terkait yang di daerah, saya tidak tahu implementasinya untuk menangani hal-hal seperti itu. Apakah ada regulasi kerjasama antara Kementerian Agama dengan dinas terkait kesehatan maupun yang lain untuk menangani perkawinan dini ini? Itu aja Pak. Mungkin kalau regulasi dari pusat sudah yang sudah diatur untuk putri berapa dan putra berapa, akan tetapi apakah di daerah untuk menangani utamanya untuk dispensasi permohonan nikah Pak, mungkin ini apakah sudah diatur dari pihak pemerintah daerah, BKKBN, mungkin dinas kesehatan untuk menangani hal ini. Mungkin ini yang kami ingin tahu lebih jauh dari teman-teman di Pemda juga maupun dari teman-teman dari Gaya Luas gitu ya Pak Ridwan ya? Ya. Benar Ibu, benar, ya. Benar. Silakan Bapak Ibu dari Gaya Luas mungkin menanggapi pertanyaan tadi. Sebenarnya regulasi atau terkait dispensasi untuk perkawinan anak, bagaimana regulasinya yang sudah ada di Gaya Luas? Silakan Bapak Ibu. Bu, mungkin dari Kemenak Bu, tambahan Bu. Silakan Pak. Baik, saya Ridho, Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gaya Luas. Mungkin ini ingin menambahkan. Yang pertama memang semenjak diperlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan, alhamdulillah ini mampu menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gaya Luas. Ini ditandai memang ketika dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan itu usia untuk pengantin pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Nah, setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ini batasan usia pernikahan sama-sama 19 tahun. Alhamdulillah untuk Kabupaten Gaya Luas ini, kalau data yang kami diterima dari rekan-rekan di KUA Kecamatan, ini mengalami penurunan untuk melaksanakan pernikahan dini, Bu. Artinya memang dari 60 sampai 70 angka pernikahan yang tercatat di seksi Bimas Islam Kabupaten Gaya Luas, ini paling ada 3 atau 4 pasang yang melaksanakan ataupun melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun, dan ini melampirkan dispensasi umur melalui Mahkamah Syariah Bangkejeren. Jadi alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa dengan adanya pemberlakuan batasan usia pernikahan di Kabupaten Gaya Luas ini mampu menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gaya Luas. Dan ini juga sesungguhnya kami sering bersosialis atau berdiskusi dengan Bapak Ibu yang bertugas di lintas sektoral, baik Dinas Kesehatan maupun dengan Dinas Recording in progress. Baik. Pak Ridwan masih ada lagi Pak atau? Pak Ridwan, ya sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup.
Gimana Aceh udah enggak? Nah Aceh. Nih. Pak Ridwan, apakah tadi dengar Pak? Iya Bu, sudah jelas tadi Sudah sudah jelas ya? ya. Cuman tinggal kami ingin tahu sejauh mana realitasnya di lapangan kerjasama antara Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan maupun BKKBN untuk menekan angka pernikahan, juga untuk memberikan sosialisasi terkait tentang stunting tersebut di masyarakat gitu. Mungkin itu nanti akan dijelaskan juga dari teman-teman dari Dinas Kesehatan maupun dari BKKBN daerah, Bu. Mungkin itu, Bu. Makasih. Ya, baik. Bapak Ibu mungkin dari Dinkes atau dari BKKBN di daerah KB gitu ya Pak, Bapak Ibu, dulu ada tanggapan untuk apakah ada kerjasama memastikan sudah dapat bimbingannya ya? Jadi sudah dapat layanan kesehatannya sebelum dinikahkan. Silahkan Bapak Ibu. Apakah ada dari Dinas Kesehatan atau dari KB yang mau menambahkan untuk informasi yang disampaikan tadi oleh Kemenak? Ada yang mana kerjasama, tapi nggak mungkin aku yang nambah nih Dinas Kesehatan. Pak, bisa diperkuat nggak suaranya Pak? Kurang agak jauh. Ada. Izin Bu Rovina, mungkin kalau boleh saya sarankan kalau memang ada lebih dari satu device yang menggunakan speaker, speakernya dikecilkan dulu Bu. Iya, silakan. Iya Bapak Ibu. Mungkin Pak dikecilkan Ferry dulu. dengan Pak Rido sepertinya berdekatan. Jadi salah satu device-nya speakernya bisa dikecilkan sama di mute dulu kalau tidak berbicara. Supaya tidak feedback. Terima kasih. Baik Bu. Terima kasih Bu Seli. Baik Bu. Bu sedikit masukan. Itu di dalam grup WA-nya 3 kabupaten itu sudah saya share bahannya juga Bu. Sebab dari sini nggak bisa connect langsung ke ke jaringan Bu. Oke, baik. Bu Seli, apakah sudah lihat bahannya Bu? Ada nggak Bu? Kalau ada, minta tolong dibantu Sebentar, share. saya cek dulu. Ya, baik-baik. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu, apakah tadi masih ada tambahan dalam pelaksanaan tadi untuk memastikan layanan? Kita tahu bahwa sebelum menikah itu kan disarankan untuk misalnya dipastikan dulu tidak anemia, makanya perlu dicek ya status anemianya, atau sebelum menikah juga dipastikan bahwa mereka udah dapat konseling. Selain misalnya, karena tadi kan cakupan dari yang bimbingan yang diberikan itu hanya 75 pasangan di tahun ini. Padahal tiap bulan kata Bapak tadi ada pernikahan 60-70. Artinya itu hanya mencakup 1 bulan begitu. Nah, kemudian ada layanan, ya maksudnya kita pastikan mereka sehat supaya tidak melahirkan anak-anak stunting nanti ya, ketika mereka hamil dan juga melahirkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada tanggapan dari Baik Bu, dari Aceh boleh nggak Bu? Boleh, silakan Bapak. Baik Ibu, mohon izin Bapak Ibu semuanya yang kami hormati dan muliakan, baik yang di kementerian terkait di pusat maupun di provinsi dan juga di Kabupaten Gaya Luwes. Saya Saifuddin NH dari Satgas BPS Aceh yang dibentuk oleh BKKBN. Ingin mendapat kepastian juga sebenarnya Bu dari OPD KB Kabupaten Gaya Luwes dengan Kemenat beserta dengan Pemdanya, tim Pemda di dalam Ranpasti itu kan ada aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil, yang notabene-nya berkaitan dengan regulasi yang ada terhadap pernikahan dini dan ada bimbingan pranikah baik dari keagamaan maupun dari kesehatan dan juga dari BKKBN. Dalam hal ini mohon izin Bapak Ibu yang di Gaya Luwes untuk data LCMIL yang sudah terisi dari mungkin apakah bulan Mei sampai dengan September atau Agustus, mungkin di situ mungkin bisa diakses dengan elektronik sertifikat hamil tersebut. Di situ kalau ada catin yang di bawah usia 21 itu mendapat status risiko stunting.
Ya. Nah, mungkin dari situ juga bisa. Dan itu juga sudah, kalau nggak salah, Gayolus juga sudah ada MOU untuk kegiatan ini di Kabupaten Gayolus dengan Pemda dan TPPS-nya dengan Kemeneknya. Mungkin ya, saya juga belum dapat update terbaru. Yang kedua, ada memang bukan gap. Ada capaian-capaian dalam kegiatan ini antara tablet tambah darah dengan Catin dan Ibu Pus di KB dengan pasangan resiko stunting. Nah, untuk itu mungkin nanti hari Kamis ketika pertemuan langsung ini bisa disampaikan kendala-kendalanya dalam penyampaian ini, karena kita tahu dalam pelaksanaannya yang kita tentukan misalnya 3 bulan sebelum nikah sudah melapor mulai dari desa sampai ke Kemenak mungkin, dan juga ke Dinkes dan juga di Disduk Capil mungkin ya, untuk mengambil kartu. Nah, namun kendala-kendala ini mulai dari desa kadang-kadang sebulan menikah baru dilapor atau 2 minggu atau 3 minggu, sehingga mungkin proses-proses seperti ini butuh regulasi yang lebih terpadu terhadap persoalan usia dini dan nikah sebelum 3 bulan pranikah untuk ada bimbingan pranikahnya. Itu juga dengan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Nah, untuk itu untuk memaksimalkan kegiatan pranikah ini, MOU dengan Pemda sampai dengan diimplementasikan sampai ke desa itu sangat perlu. Mungkin ini juga bisa disampaikan oleh Kemenak sendiri, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Begitu juga dari camat atau dari desa kecil, sehingga regulasi ini terpadu sampai di masyarakat. Mungkin itu Ibu dari kami terhadap persiapan pasangan yang sebelum nikah ini, yang 3 bulan sebelum nikah, untuk lebih maksimal sehingga kita tahu kalaupun ada yang usia dini menikah, sehingga dengan data yang terkumpul ada LCMIL, sehingga dari OPDKB dengan peran TPK yang ada bisa lebih optimal dalam pendampingan. Nikahnya mungkin tidak, kalau dalam kondisi tertentu secara kita pahami nggak mungkin kita larang, karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, tapi ada nanti bimbingan pendampingan di dalam keluarga tersebut untuk apakah menunda kehamilan dengan cakupan dari kesiapan kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu dari kami, nanti bisa lebih detail di dalam pertemuan langsung nantinya. Makasih Bu. Ya, baik, makasih Pak Saifuddin. Tadi kami lihat dari Puskesmas ada, Bapak Ibu mungkin bisa cerita dulu ya, sedikit ya. Dari Puskesmas perawatan apa tadi? Masih terhubung nggak ya? Izin Bu. Ya, silakan Pak Ferry. Sedikit Sudah siap memberikan Pak? masukan. Ini bahan belum muncul juga Bu. Rencana saya nanti akan saya ini kan langsung ke ininya. Ke grup. Mohon izin Bu Rufina, saya coba cek di grup, saya belum dapat. Entah saya mungkin tidak tergabung ke grup yang dimaksud barangkali. Boleh dikirimkan via chat atau ke HP saya, ada sudah saya kirimkan di chat nomor HP saya. Bisa dikirimkan via WA ke saya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sambil kita masih perlu menunggu untuk paparan, tidak apa-apa kita isi waktu dulu tadi. Benar nggak tadi dari Puskesmas saya melihat sekilas Bapak Ibu ada yang masuk dari Puskesmas. Tadi Pak Ridwan ingin dengar dulu, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Saifuddin ya, mungkin nanti lebih clear-nya gitu, TPK di Gayolus apakah sudah dibekali dengan bimbulnya, dengan pengisian LCMIL, bagaimana prakteknya gitu ya, supaya kita tahu praktek di lapangan, nanti mungkin bisa disiapkan ketika pendampingan terpadu, apa yang masih kurangnya itu untuk dilengkapi begitu Bapak Ibu. Maksudnya mungkin supaya dari pusat dan provinsi tahu hal apa yang masih perlu nanti dibekali untuk kabupaten pada saat pelaksanaan tanggal 22. Makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu, apa yang masih jadi gap gitu, dan mungkin nanti bisa lebih jelas untuk ininya. Silakan Pak Ridho, mungkin masih ada yang mau ditambahkan Pak? Baik Bu, ya mungkin untuk sedikit tambahan terkait apa yang dikatakan oleh Pak Saifuddin tadi dari BPS Provinsi, memang terkait dengan program LCMIL
kita sudah diundang untuk rapat perkoordinasi di bulan Juni, dan MOU itu sudah kita tanda tangani antara Kementerian Agama, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, dan beberapa instansi terkait. Dan alhamdulillah rekan-rekan kami di KUA Kecamatan menyambut baik tentang program daripada LC-MIL, artinya elektronik siap nikah dan hamil, dan ini tentunya selaras dan sepadan dengan tujuan kita untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Artinya di program LC-MIL yang ditawarkan ini tentunya kita mengharapkan ada sinkronisasi tentang data yang hari ini tentang pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di KUA, dan rekan-rekan kami di KUA Kecamatan siap untuk mendukung dan mensukseskan program LC-MIL. Dan ini alhamdulillah di beberapa di kecamatan yang ada di Kabupaten Gayluas juga sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan KUA, dan rata-rata memang calon pengantin itu merespon terhadap program ini karena ini terkait dengan kebahagiaan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dan ini mungkin sudah langsung kami menghadiri MOU terkait dengan LC-MIL yang dilaksanakan di Aula Sedakap Kabupaten Gayluas pada bulan Juni tahun 2022. Itu mungkin tambahannya, Bu, dari kami. Baik, terima kasih Pak Ridho. Dari Puskesmas, ada yang mau ditambahkan? Apakah mungkin sudah dapat sosialisasi untuk para bidan desa untuk pengisian LC-MIL? Atau ada bagaimana Bapak Ibu dari Puskesmas? Apakah sudah ada calon pengantin yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan? Mungkin masih melayani pasien kali ya dari Puskesmas. Atau dari sini ada yang dari desa, Bapak Ibu, TPK atau kepala desa yang tahu pelaksanaan di lapangan, apakah setelah tadi sudah ada penyusunan MOU di ini sudah terinformasi belum ke desa? Bu, sedikit saya tambahkan, Bu. Ya, Yang hadir silakan, Pak saat Ferry. ini instansinya Bapeda, Ya. Dinas PPKB, terus Ya. dari Dinas Kesehatan, dari Kemenak, dari Dinas Pendidikan, dari DPMK, Bu, yang hadir saat ini, Bu. Kecamatan nggak ada ya, Pak? Sama ini Kecamatan. yang menggunakan puskesmas ini berarti bukan puskesmas ya? Artinya mungkin itu langsung di mandiri, Bu, di desa masing-masing mungkin, Bu, yang langsung terintegrasi dengan program kegiatan ini, Bu. Oh, baik-baik. Oke. Ini dari Kecamatan Trangun ya, mungkin yang menghadiri, Bu. Iya. Dari Bu, sedikit saya tambahkan, Iya, Bu, terkait masalah yang disampaikan tadi, bahwasanya dari dinas masing-masing itu sudah ada kegiatan untuk konseling, baik itu di keluarga maupun di instansi membawahinya, Bu. Iya. Seperti MPU sudah berperan juga seperti sosialisasi untuk para catin, sedangkan BKKBN memang rutinitasnya kegiatan sosialisasi pelatihan untuk para catin. Dinkes seperti itu juga sama dengan KB, Bu. Terkait Dinas Pendidikan tambahannya parenting, Bu, untuk orang tua yang membina anak-anaknya di rumah di luar jam sekolah, Bu. Ini PAUD ya, Pak? Atau beda? Jadi terkait parentingnya? PAUD, ya? PAUD, Bu. Baik. Terus terkait masalah tambah darah, Ya. ini memang peran dari Dinas Kesehatan, Bu. Memang rutinitasnya memang untuk catin-catin ini untuk programnya tambah darah, Bu. Oke. Di setiap desa. Terkait MOU, Bu, itu sudah kita ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Kemenak untuk pernikahan dini tadi. Mungkin regulasinya akan disampaikan, dan terkait regulasi terpadu tadi saya sepakat juga, Bu, bahwasanya nanti akan kami upayakan juga untuk regulasi terpadu sehingga saling sinergi program kegiatan penuntasan kegiatan stunting ini. Baik, dan ini sedikit saya tambahkan, untuk bahan saya sudah sampaikan langsung kepada Ibu, saya lupa juga namanya nih, melalui via chat, Bu. Ya, sudah Bu, boleh boleh saya share Silakan, screen Bu sekarang Seli. atau Ya. bagaimana? Silakan Bu Seli, mungkin nanti sekalian Bapak tambahkan. Kita masuk presentasi dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan. Ya, sebesar Baik, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak mendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pagi yang ceria ini. Salat bering salam kepada Ruh Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu dari pusat maupun daerah yang sudah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah lah ini terkait masalah penurunan stunting di Kabupaten Gaya Luas, yang mana Kabupaten Gaya Luas ini bukan hanya tingkat stuntingnya aja yang tinggi Bu, tapi dia kan lebih cenderung ke semakin masyarakat miskinnya semakin tinggi angka stuntingnya juga. Jadi perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sini per bulan Agustus 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Gaya Luas kami mensasar ada sekitar 8.656 orang dari 11 kecamatan, Bu. Yang mana kami temui di sini jumlah stunting dari 12 kecamatan itu berjumlah 487 orang. Di sini kami menentukan prevalensi stuntingnya sekitar 9,35%. Ini jauh berbeda dengan yang dikeluarkan oleh rekan-rekan dari SSGI. Akan tetapi nanti di akhir nanti kami mohon masukan dan sarannya sehingga untuk penurunan prevalensi stunting ini dapat lebih kita tekan kembali. Terus next berikutnya Bu. Kendala dan hambatan intervensi penurunan stunting. Yang pertama itu belum berjalannya program UKS di sekolah sebagai upaya peningkatan konsumsi TTD pada remaja. Ini akan kami upayakan kembali Bu, sehingga program UKS itu lebih baik lagi untuk yang pertama sosialisasi maupun kita memberi konsumsi TTD kepada remaja putri. Berikutnya masih banyaknya ibu hamil yang tidak mau minum TTD secara rutin. Yang ketiga, masih kurangnya balita yang memperoleh imunisasi lengkap. Yang keempat, kurangnya ahli gizi di masing-masing puskesmas. Ini kami sudah berupaya juga untuk ahli gizi ini kami bekerja sama dengan pihak Poltekkes sehingga pihak Poltekkes dapat lebih membantu kami dalam penurunan angka stunting ini. Berikutnya, kurangnya fasilitas gedung untuk belajar pada PAUD. Berikutnya, tidak ada lahan untuk pembangunan gedung PAUD. Ini masih terkendala juga Bu, ada beberapa kecamatan yang kita ingin membangun gedung akan tetapi pihak kecamatannya belum bisa memenuhi untuk lahan pembangunan gedung. Berikutnya adanya ketidaklinearan penempatan guru dengan latar belakang pendidikan. Ini masih kendala besar di Kabupaten Gaya Luas. Berikutnya capaian kegiatan intervensi penurunan stunting. Yang pertama itu komitmen. Capaiannya adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting berisi 6 poin dibuat pada acara rembuk pada tanggal 17 Juni 2022. Ini komitmen bersama Bu antara pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang berperan dalam penurunan stunting. Salah satunya seperti Kemenag tadi Bu, kita sudah ada komitmen bersama untuk penurunan angka stunting. Berikutnya regulasi yang mana kita sudah membuat tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Gaya Luas tahun 2022 yang SK Bupati nomor 476/436/2022. Terkait perencanaan Bu, dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan intervensi dari berbagai kegiatan masing-masing, OPD terkait dengan anggaran sebesar 64 miliar. Itu sudah tertuang di dalam Excel dari APBK-nya sudah kita buat apa-apa saja kegiatan yang menyangkut dalam kegiatan stunting ini. Ini masih 64 miliar itu tertuang di dalam RKPK, sedangkan anggaran yang real di dalam range SKPK-nya sekitar 53 miliar Bu.
Terkait masalah SDM itu sudah tertuang di dalam SK Bupati yang saya sampaikan di regulasi awal tadi, poin nomor 2. Yang keenam, koordinasi telah dilaksanakan 4 kali pada tahun 2022. Akan tetapi ini tidak sebatas 4 kali ini, kami berupaya bagaimana kami bisa mensasar anak-anak balita yang rentan stunting, sehingga dapat kita tangani, dan calon-calon jantin tadi akan kita intervensi juga di daerah, di desa masing-masing. Terus capaian kegiatan intervensi penurunan stunting, intervensi spesifik capaian 2021, yang pertama konsumsi tablet tambah darah TTD, ini masih belum terukur, Bu, masih non-available. Berikutnya nomor 2, konsumsi TTD ibu hamil masih belum juga bisa kami ukur, masih dalam proses. ASI eksklusif juga seperti itu, sama seperti konsumsi ibu hamil. Yang poin keempat, makanan pendamping ASI atau MPASI itu sudah 100%, Bu. Yang kelima, imunisasi dasar lengkap 34,6%, ini belum sejauh yang kita inginkan, kita harapkan. Yang poin ke-6, pemantauan pertumbuhan 63,2%, pemberian makanan tambahan PMT balita 100%, PMT bumil kek 100%. Baru juga kami sampaikan, Bu, dalam kegiatan penurunan stunting spesifik ini kan dikarenakan regulasi yang berubah-ubah, dikarenakan COVID segala macam, banyak penganggaran dana desa itu untuk pemberian makanan tambahan di desa itu masuk ke refocusing, Bu, masuk pengurangan di dalam penganggaran di sumber dana desa. Terus berikutnya capaian kegiatan intervensi penurunan stunting sensitif. Intervensi sensitifnya, yang pertama akses sanitasi layak 20%, ini ada Pansimas. Pansimas ini hampir setiap tahunnya, Bu, cuman pembagian wilayahnya berdasarkan kerentanan desa-desa yang kena stunting. Stok PABS 47,41%. Ini kita sudah berupaya juga, ini adanya namanya MCK komunal di setiap desanya. Cakupan air minum layak 27%. Ini belum secara keseluruhan, cuma program kegiatan Pansimas juga masuk juga dalam penanganan air minum layak. Berikutnya cakupan KB 84%, PKH dan BNPT berjumlah 6.807 jiwa, PBI JKN berjumlah 60.181 jiwa, rumah layak huni 30 KK. Rumah layak huni ini program dari pemerintah provinsi, Bu. Akan tetapi dengan penganggaran yang sedikit di kabupaten kami tidak menuangkan itu. Ada hal-hal yang lain yang bisa kami berdayakan dari penganggaran rumah layak huni. Ini lebih ke penganggaran APBA atau APBN untuk rumah layak huni masyarakat. Terus bimbingan pernikahan itu ada berjumlah sekitar 680 orang. PAUD ada berjumlah 74 sekolah, BKB ada berjumlah 143. Untuk intervensi sensitif. Mungkin itu saja, Bu, dalam kesempatan yang singkat ini yang perlu kami sampaikan. Mohon masukan dan arahan dari Bapak Ibu sekalian sehingga untuk penekanan angka stunting di Kabupaten Galuas dapat terintegrasi, intervensi, dan lebih kita tekankan lagi. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry yang sudah memaparkan. Tadi kita sudah melihat Bapak Ibu ada banyak capaian yang sudah diraih oleh Gayo-Lues, tetapi memang ada beberapa data yang belum dapat disediakan tadi kami lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada beberapa kendala yang masih dihadapi. Nah, tujuan prapendampingan hari ini memang kita masih lebih diskusi ke kendala dulu Bapak Ibu, lebih ke belanja masalah dulu. Untuk solusinya kita akan diskusikan nanti pada tanggal 22 hari Kamis di Banda Aceh. Nah, mungkin untuk pendalaman masalahnya kami berikan waktu kepada Pak Saputra dulu ya untuk menggali di tata kelola.
Silahkan Pak Saputra. Oke, terima kasih Bu Rupina, terima kasih tadi Pak Peri ya, Bapeda yang telah menyampaikan kendala-kendala. Saya kira ini sudah lengkap sekali ya. Nah, kami coba berkaitan dengan tata kelola ya, Pak Peri dan Bapak Ibu yang lain. Mohon nanti kami sedikit dijelaskan. Pertama terkait tadi komitmen sudah disampaikan bahwa semua OPD sudah menandatangani komitmen bersama pada rembuk stunting ya Pak. Tadi sudah sangat bagus sekali. Nah, terus dilanjutkan tadi ada regulasi, ada SK ya, Bupati ya terkait kepada tim. Nah, berkaitan dengan regulasi, mungkin saya sedikit menanyakan terkait apakah di dalam RPJMD kita sudah memuat prioritas terkait stunting ini, Bapak Ibu. Karena ini sangat penting sekali di dalam RPJMD karena kaitannya nanti dengan penganggaran juga ya, Pak. Sedikit nanti dijelaskan apakah juga di dalam RPJMD itu telah memuat prioritas stunting dan ada semacam strateginya, terus berkaitan juga dengan targetnya dan penganggaran misalkan 5 tahun itu seperti apa dan OPD mana saja yang mestinya bisa terlibat. Nah, dikaitkan dengan regulasi Pak, sekalian juga kita mau menanyakan apakah dalam regulasi selain ada SK Bupati, ada peraturan Bupati berkaitan dengan penurunan stunting yang sudah disesuaikan dengan Perpres 72 ya, mungkin ya. Apakah karena ini sangat penting sekali kalau sudah ada perbuk terkait stunting yang disesuaikan dengan Perpres, kami kira ini akan membantu ya untuk OPD-OPD keseluruhan yang terkait dengan mendukung stunting untuk membuat perencanaan dan penganggaran. Nah, tadi sudah disebutkan juga sudah ada anggaran ya, anggaran tadi di dalam perencanaan sendiri ada kurang lebih 64 miliar ya Pak, di anggaran juga ada 53 ini. Nah, apakah semua OPD yang berkaitan dengan stunting sudah ikut serta Pak dalam menyusun perencanaan dan penganggaran ini? Kalau boleh kami sedikit dijelaskan juga anggaran ini bisakah mungkin gambaran aja yang dari APBD murninya berapa, yang dari dana transfer atau DAK-nya Pak gitu. Mungkin sampai di situ dulu Pak, barangkali. Terima kasih Bu Rupina. Ya, terima kasih Pak Saputra. Langsung ditanggapi aja ya Bapak Ibu. Baik Bu, terkait yang Bapak sampaikan tadi tentang tata kelola Bu, itu sebenarnya itu kan sudah tertuang di dalam aksi Bu. Jadi di situ ada komitmen bersama, rembuk juga kita sudah masukkan juga itu di dalam aksi 3 ya. Aksi 3 Bu, ini kan semua tata kelola untuk pemenuhan terkait masalah data kita langsung upload ke webnya Bu. Regulasi RPJMD tentang prioritas penanganan stunting itu seperti saya sampaikan untuk APBK murninya berkisaran 53 miliar. Akan tetapi untuk jelas program kegiatannya sudah kami sampaikan di dalam Excel-nya Bu. Beda di paparan tadi ada beberapa kegiatan yang perlu kami sampaikan seperti contohnya di sini seperti kegiatan parenting di Dinas Pendidikan itu ada berjumlah 200 juta. Untuk penganggaran lainnya bisa dilihat di dalam tabel Bu, dan untuk kegiatan dari APBN itu Dinas PP itu mendapat penganggaran 1 miliar Bu untuk 2022. Izin share Bu. Dari kami tambahkan lagi 500 juta dari Dinas PP. Untuk Dinas Kesehatan itu ada, ini sudah menurun untuk tahun ini berjumlah 250 juta Bu. Awalnya kita dapat 750 tahun 2019. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami Bu terkait masalah penganggaran dan tata kelola di kegiatan stunting di Kabupaten Gayo-Luas. Baik Pak, tadi mungkin ada beberapa dari yang disampaikan oleh Pak Saputra. Tadi kalau untuk penganggaran sudah dijawab ya, sudah dijelaskan.
Kemudian ada lagi Pak tadi tentang apakah semua OPD sudah terlibat. Dari sini memang sudah kelihatan Dinkes dan lain-lain ya, tapi masih adakah ruang dari yang sebenarnya perlu terlibat sesuai dengan tadi yang dipaparkan, tetapi belum gitu Pak? Saya rasa ada beberapa dinas yang terkait penanganan stunting yang terlibat dalam hal ini, Bu. Yang pertama itu mungkin perlu kami sampaikan juga. Yang pertama itu Dinas PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pangan, DPMK, Bu. PUPR, Perkim, Bu. Perkim satu lagi. Ada 5 atau 6 SKPK yang terlibat di dalam penanganan stunting, Bu. Berarti sudah hampir semua ya Pak? Iya, Bu. Baik. Perlu kami sampaikan juga, Bu, ini kegiatannya terkadang untuk seperti kelestarian pangan, Bu. Ya. Itu lontong sayur. Halo? Ya, silakan Pak, jelas Pak. Untuk kelestarian rumah pangan, Bu, itu di Dinas Pangan, itu mereka program kegiatannya dari sumber dana APBA, Bu. APBA. Mungkin dikarenakan kekurangan penganggaran di kabupaten, Bu, mungkin mereka menunggu penganggaran dari dana APBA, Bu. Baik. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami, Bu. Baik, makasih Pak infonya. Sepertinya ada satu lagi tadi Pak yang belum terjawab, yaitu Perbub tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Ferry ya. Nah, apakah ini sudah mengacu ke Perpres 72? Perpres 72 kalau tidak salah saya baru, Bu, ya, per bulan Juni nggak salah saya, Bu, ya. Baru tahun lalu, ya. Agustus baru di. Ini kan kami membuat regulasi ini kan di akhir Desember nih, Bu, tahun semalam, Bu. Penerapannya untuk 2022, iya, Bu. Belum bisa kami sinergikan antara yang Perpres 72, Bu. Akan tetapi apabila perlu penyesuaian, Bu, akan kami sesuaikan dengan Perpres 72 tadi, Bu. Baik, makasih Pak infonya. Pak Saputra mungkin ada lagi Pak tambahan, Pak. Ya, mungkin tambahan ya. Mungkin tadi yang terkait Perbub ya, regulasi ya. Kalau memang tadi Pak Ferry menjelaskan perlu penyesuaian, maksud kami bisa ditambahkan di dalam rencana kerja ya, nanti pada saat pembahasan tanggal 22 nanti. Pertama itu. Yang tadi terkait kita kan ingin melihat konvergensi tingkat kabupaten ya. Semua OPD tadi kalau saya lihat di tabel kan ada 8 OPD lah kurang lebihnya. Nah, kita kan ingin lihat juga bagaimana sasaran, nah mungkin nanti kaitannya kepada intervensi ya, spesifik dan sensitif. Sasaran yang tadi semua OPD yang sudah menganggarkan ya kurang lebih 53 miliar tadi, apakah sasaran ini menyasar kepada misalkan lokasi-lokasi yang memang disepakati atau yang sudah disusun pada saat menyusun analisa situasi. Karena ini sangat penting tadi kalau dikaitkan dengan intervensi kan ada beberapa intervensi yang tadi disampaikan masih cakupannya masih rendah ya. Nah, apakah sudah menyasar ke situ? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ferry sebagai gambaran dari kami. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk penambahan di Perbub akan kami upayakan tentang rencana kerja di perubahan Perbub tadi Pak, sehingga nantinya akan dapat kita perjelas juga di hari Kamis ke depan terkait masalah sasaran 8 OPD Pak, tentang program kegiatan yang disampaikan oleh dinas terkait untuk penurunan stunting memang sudah kita arahkan ke daerah-daerah lokus Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin satu lagi Pak, ini masih terkait tata kelola ya Pak, karena tata kelola ini paling tidak kan ada 6 ya tadi. Nah tadi Bapak juga sudah menyampaikan koordinasi ya, ada 4 kali dalam setahun ya Pak. Nah kita tahu ada kelembagaan PPS kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan ya Pak. Nah apakah di dalam yang tadi koordinasi atau pertemuan yang 4 kali tadi udah menyasar bagaimana mengkoordinasikan ini? Karena kalau kita lihat kan di kecamatan itu ada rembuk stunting juga yang mana itu perlu dorongan dari TPPS kabupaten ya untuk mendorong semua kecamatan. Nggak salah tadi ada 12 kecamatan ya.
Karena di dalam Perpres itu rembuk stunting kecamatan itu dilaksanakan setahun 2 kali. Nah, barangkali ini bagaimana nih supaya itu bisa terlaksana. Terus juga terkait tadi mungkin sekalian ya Bu Rupina, ini terkait data ya juga ya, karena ini masuk bagian di tata kelola. Nah, tadi kan masih ada beberapa cakupan layanan esensial yang masih kosong ya datanya ya. Nah, ini barangkali bagaimana OPD terkait atau Bapeda mengkoordinasikan cakupan layanan yang masih kosong ini. Kalau di dalam aksi konvergensi kan di aksi 6 ya Pak, bagaimana ini bisa diidentifikasi OPD-nya mana atau pemegang program mana saja, sehingga yang masih kosong atau belum terisi, belum ada data ini bisa dilakukan upaya perbaikan tahun berikutnya, menyusun analisa situasi, datanya sudah tersedia. Mungkin ini Pak sementara. Terima kasih. Silahkan Pak. Terima kasih Pak. Masukannya tentang rencana kerja tadi akan kami sesuaikan Pak dengan Perpres. Terus masalah tata kelola TPPS Rembuk Kecamatan kan seperti saya sampaikan tadi Pak, ada beberapa desa yang penganggarannya direperkusing Pak dikarenakan COVID semalam Pak. Cuman tidak secara menyeluruh kecamatan melakukan rembuk di kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang absen. Terus terkait masalah esensial cakupan layanan aksi 6 kurang terpenuhinya data, ini kami mohon maaf. Mungkin dikarenakan aksi-aksi yang lainnya masih berjalan sehingga di dalam cakupan layanan aksi 6 ini belum bisa dapat kami penuhi dan akan secepatnya kami penuhi Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak Ferry, luar biasa, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya Pak Ferry, kalau di daerah bukan membandingkan, tapi cuman mungkin yang sering kita dengar itu di daerah lain Pak ada kendalanya karena ada misalnya data tertentu dia memerlukan beberapa OPD gitu ya. Dan disitulah kendalanya untuk mendapatkan data tersebut katanya. Kalau kira-kira kalau di Gayo Luas Pak, ada nggak kendala yang demikian atau mungkin ada kendala lain gitu Pak untuk makanya tadi mungkin masih ada beberapa data yang kosong itu Pak. Karena kita masih bicara kendala. Ya baik Pak. Halo Bu, terkait masalah data Bu, banyak OPD terkait ini ketika kita memohon data itu penyampaian masih on proses Bu, jadi belum bisa final Bu. Sehingga kita tidak bisa memfinalkan dan belum bisa kita sampaikan juga di dalam forum ini Bu. Baik, makasih Pak. Jadi makasih untuk tanggapannya Pak Ferry. Kita dapat gambaran, mungkin karena keterbatasannya saat ini tidak ada dari kecamatan dan desa. Mudah-mudahan ada dari DPMG juga di sini ya Pak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Dan satu lagi Bu, perlu kami sampaikan juga Bu, dikarenakan luas wilayah Kabupaten Gayo, memang jarak jangkaunya memang agak kesulitan juga rekan-rekan OPD ini untuk support data Bu. Kan Gayo terbesar nomor 2 di Aceh Bu, jadi agak rentang kendalinya pun memang terkendala di situ Bu. Selain luas wilayah, mungkin ada lagi Pak, misalnya kayak jaringan, apakah itu support di sana? Jaringannya pun juga, dia kan Gayo Luas ini seperti dalam cekungan loh Bu. Jadi naik turun juga ini untuk dapat mengakses agak jauh agak susah juga Bu. Terkadang 2 hari 3 hari agak susah juga jaringan di Gayo Luas Bu. Baik. Mungkin bisa ditambahkan dari rekan DPMG Bu. Ya silakan Bapak Oke, Ibu Bu. yang mungkin ada gambaran bagaimana koordinasi stunting tadi memang ada terkait penganggaran juga belum, tapi di tempat lain sebenarnya juga mungkin bukan karena permasalahan COVID aja, memang belum sempat dianggarkan gitu Pak, sehingga TPPS yang sudah terbentuk belum pernah melakukan koordinasi begitu. Bagaimana kira-kira Pak, di tingkat kabupaten koordinasi sudah rutin dan demikian juga di kecamatan maupun di desa. Silahkan Bapak Ibu, silahkan siapapun boleh menanggapi. Perkenalkan diri dulu. Bisa didekatkan, maaf Bu, kurang agak jauh suaranya. Baik, saya mau
Tidak kedengaran ya kayaknya. Iya Pak, kayaknya hilang jaringannya. Mungkin Pak Ferry sepertinya termute itu Bu Rupinnya. Baik, Bu. Saya mewakili dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Luwes terkait dengan penurunan stunting, Bu, peranan DPMK saat ini yaitu di regulasi dan implementasi anggaran untuk stunting di setiap desa. Untuk tahun 2022 di Perbuk penggunaan dana desa sudah kita alokasikan dana di setiap kampung untuk anggaran penurunan stunting. Cuman Bu, tidak kita matikan di berapa persennya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan desanya. Jadi mungkin Bu, hingga saat ini persentase untuk anggaran penurunan stunting ini mungkin belum tercapai, belum teralokasi semua. Jadi belum bisa kita gambarkan berapa desa yang sudah menjalankan anggaran untuk ini. Demikian Bu dari DPMK Kabupaten Gayo Luwes. Tapi apakah dari analisis yang dilakukan Bu, apakah ada informasi sudah berapa desa yang mengalokasikan anggaran buat stunting? Untuk saat ini Bu, mungkin belum sampai laporannya ke kami Belum Bu. ya? Mohon Baik, maaf. baik. Oke, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau nambahkan lagi? Bu Rubina boleh nanya lagi Ya, terkait silakan Pak di Saputra. desa ya. Ya. Terima kasih Ibu dari DPMD tadi sudah menjelaskan ya, ada di dalam Perbuk penggunaan dana desa ya Bu ya. Meskipun tadi dalam implementasinya belum semua barangkali ya yang menganggarkan terkait anggaran dana desa dan melaporkan. Nah, tapi barangkali kami menanyakan juga terkait kadar pembangunan manusia yang melaporkan village scorecard ya, yang konvergensi desa itu. Nah, apakah ada kendala di dalam pelaporan? Karena tadi kami akan dengar Ibu menjelaskan belum semuanya melaporkan. Karena kan laporan village scorecard ini dari pemerintahan desa itu disampaikan melalui Unspam ya, dan itu menjadi syarat pencairan ya, syarat pencairan. Nah, kalau ini laporan ini belum dilaporkan, nanti akan terkendala Bu di dalam pencairan dana desa itu sendiri. Mohon dijelaskan Bu, apa ada kendala terkait pelaporan KPM ini yang di village scorecard itu? Terima kasih. Ya, mungkin kendalanya seperti saya bilang tadi Pak, untuk kegiatan penurunan stunting ini mungkin setiap desa belum dilaksanakan. Lebih memprioritaskan yang lebih urgent mungkin Pak ya. Sehingga saat ini data belum sampai ke kami dari desa. Demikian Pak. Maksud kami gini Bu, karena ini kan menjadi syarat salur ya Bu, di Unspam itu. Kalau menurut kami apapun hasilnya tetap dilaporkan dulu. Dilaporkan maksudnya ya, meskipun di dalam pelaksanaan, di dalam realisasi anggarannya bisa jadi tidak semua intervensi yang ada di village scorecard itu bisa dilakukan gitu. Tapi ada pelaporan yang memang harus masuk ke dalam Unspam. Menurut kami seperti itu. Mungkin ini bisa kendalanya seperti apa? Karena ini kan menjadi syarat salur nanti. Mungkin kalau ada kepala desa di sini akan lebih baik ya. Apakah seperti apa ya? Karena mungkin kalau itu jadi kendala, nah mohon dimasukkan di dalam rencana kerja ya. Barangkali kalau ada dari Kemen Desa di sini bisa lebih menjelaskan lagi ya syarat salur tersebut seperti apa. Mungkin biar lebih jelas ya. Terima kasih. Ya, Pak. Bapak Ibu ada yang dari Kemen Desa? Kayaknya belum ada nih Pak Saputra. Belum ada kayaknya kita ya. Masih ada lagi Pak? Apakah kita bisa beralih ke lain? Oke, saya kira kalau tata kelola udah cukup ya, Bu Rupina ya. Nanti kita sambil berjalan aja. Kalau ada lagi ya Ya, Pak, Mones benar. mungkin belum tergali juga ya. Benar. Atau mungkin sebelum kita masuk ke sensitif dulu gitu Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan terkait Mones yang sudah berlaku, yang sudah dilakukan di Gayo Luwes? Ya.
Apakah Maaf ada? Ibu, izin Ya. dari Gaya Luas, kami baru berhubung karena gangguan signal. Oh ya, oh, baik Bapak Ibu. Ada informasi yang mau disampaikan? Apakah ada kendala atau terkait apapun yang menghambat pelaksanaan monitoring evaluasi di Gaya Luas? Untuk saat ini Bu, kami masih bisa memonitoring, cuman kami terkendala dengan geografi dan gangguan signal Bu. Sudah berlangsung berapa kali kira-kira setahun gitu Bapak Ibu, dan sudah terpadu belum? Bu, izin Bu, Ya, perkenalkan diri dulu dari mana Ibu? silakan Bapak Ibu. Saya dari Puskesmas Tabun Gelang Ibu, Gayo Luas. Oh ya, Puskesmas Tabun Gelang ya. Iya Ya. Ibu. Jadi kalau dari tadi berarti Puskesmas itu mengalami kesulitan di geografis ya, dan signal juga gitu ya Bapak Ibu ya. Iya Ibu. Boleh sedikit dapat gambaran Bu, mungkin tadi ini sekalian Puskesmas ya. Tadi kita udah bicara, misalnya untuk kayak Puskesmas sendiri, apakah sudah menerima rujukan dari calon pengantin yang mau melakukan sebelum melakukan pernikahan sampai sejauh ini? Yang pertama, yang kedua tadi kalau di kecamatan sendiri bagaimana sistem monetnya, apakah sudah pernah misalnya bersama dengan Pak Camat terlibat di apa namanya, yang kan ada yang tiap bulan itu apa sih namanya Bu, rapat perencanaan itu, Lokmin Bu. Lokmin, betul. Iya. Apakah itu sudah berjalan dan sudah melibatkan mungkin kayak kepala desa atau kelurahan, kemudian tadi Bapak Camat juga sudah tahu begitu. Mungkin silahkan sekalian Bu. Terima kasih. Selama ini kami sudah melakukan kegiatan Lokmin Ibu bersama Penjab, dan kami juga sudah melaksanakan kegiatan lintas sektor, melibatkan lintas sektor kami, dan untuk Catin kami juga sudah melaksanakan Ibu. Terima kasih. Jadi semua yang mau menikah pasti sudah dilayani dulu oleh Puskesmas ya Bu, dipastikan tidak anemia, kemudian sudah dapat konseling ya. Yang sudah terdaftar sudah kami layani Ibu, kecuali yang tidak terdaftar. Baik, baik. Oke, baik, makasih. Masih ada Bu informasi tambahan dari Puskesmas? Mungkin itu saja Ibu untuk saat Ya. ini. Oke, terima kasih Bu. Baik. Pak dari desa ada nggak Bapak Ibu? Ya, Desa Bukut ya? Iya Bu. Silakan Pak, dari Desa Bukut ada yang mau disampaikan? Apakah tadi kita mendengar bahwa kemarin dananya semua direalokasi untuk COVID, padahal di lain pihak juga desa wajib juga ya untuk memasukkan penganggaran terkait penurunan stunting gitu ya Pak. Iya Bu, Atau benar. bagaimana Pak di Desa Bukut pelaksanaannya Pak? Ya Pelaksanaan ini koordinasi, penganggaran dan lain-lain. Silakan Pak. ini sekarang ini kami untuk penanganan stunting itu emang kami sudah menganggarkan Bu ya. Itu dalam kalkulasikannya dalam setahun tuh 12 bulan tuh kami menganggarkan kalau dananya sekitar 13 juta, dan itu untuk kegunaannya kami hanya memberikan makan tambahan seperti kacang hijau, susu untuk ibu-ibu hamil Bu, gitu Bu, anak di bawah umur ya. Itu untuk keruntukan belanjanya Bu. Ini diberikan per bulan atau ini untuk menambah berat badannya Pak? Diberikan per bulan Bu. Oh, baik-baik. Iya Bu. Ya. Silakan Pak Saputra kalau ada yang mau ditambah Pak. Ya, terima Ada desa ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi berarti kan sudah menganggarkan ya Pak di dalam Ya. dana desanya untuk mendukung penurunan stunting. Nah, maksud kami di dalam pelaporannya Pak sekarang. Ya, di dalam pelaporan di Village Scorecard itu kan ada cakupan-cakupan ya yang terkait kesehatan ibu anak gitu kan, ada juga PAUD dan juga tadi ada anggaran dana desanya berapa. Nah, sebenarnya kan kalau pusat tuh tidak melihat harus berapa persen atau berapa banyak ya. Tapi kan cakupan layanan yang ada di desa ini kan tentu tidak harus dari APBDes juga atau dana desa saja. Kan kegiatan-kegiatan ada dari BOK Puskesmas yang terkait intervensi yang kesehatan ibu anak ya. Ada juga mungkin yang terkait akses air minum, sanitasi itu yang dari POPR atau Perkim yang berlokasi di desa Bapak. Tapi kan ini perlu dilaporkan melalui tadi Village Scorecard itu.
Nah, gimana Pak? Apakah KPM di desa Bapak sudah membuat laporan ini dan melaporkan ke pemerintahan desa dan diteruskan ke kabupaten dan ke Unspam? Mohon dijelaskan Pak. Iya. Jadi Pak, kalau masalah data stuntingnya itu memang kami selalu memberi apanya Pak, laporannya kan, karena itu termasuk Bapak bilang tadi di regulasi untuk pengajuan dana desa emang masuk juga ke situ Pak regulasinya Pak ya. Harus ada data stunting itu dulu Pak gitu Pak. Ya, oke. Apa ada kendala di dalam IHDW Pak? Kan ada aplikasi ya Pak, KPM itu melaporkan melalui IHDW ya, aplikasi. Untuk kendala nggak ada Pak. Cuman sekarang ini Pak kan gini, mungkin di pihak kami belum belum ngerti lah masalah sasaran yang paling untuk stunting itu yang paling mendasarnya sasarannya yang jenis seperti apa gitu Pak kan? Oke Pak. Cukup Bu Rupina, saya kira. Mungkin nanti kita akan diskusi pada saat menyusun rencana kegiatan barangkali ya Bu Rupina ya. Baik, Pak. Ya, makasih. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat dulu untuk tata kelola, kita tutup dulu. Di sini dari kementerian tadi yang saya lihat ada BPOM ya, tapi mungkin lagi pindah ke tempat lain mungkin ya. Dari pangan Pak Miftahul dari Badan Pangan ya Pak. Apakah masih bersama kami Pak Miftahul? BPN nasional ya Pak. Dari pusat atau dari Aceh Pak? Halo. Mohon maaf Bu, ternyata Ibu ya. Iya Bu. Iya, Bu Miftahul mungkin ada yang mau ditanya Bu, digali terkait pangan. Terkait pangan. Oh iya, saya mau menanyakan apakah terkait pangan ya, berarti kan di sana dinas pangan ya. Saya menanyakan apakah ada keterlibatan apa saja yang program-program apa saja yang di Gayo Luas yang terkait dengan populasi stunting. Kalau di kami kan di pusat sendiri itu kan ada terkait dengan prevalensi stunting, kami memasukkan program seperti menggerakkan konsumsi pangan ya B2SA dan mengutamakan konsumsi protein hewani. Dan yang kedua terkait dengan program kegiatan kita SKPG, di mana tuh di dalam SKPG kita menekankan pada aspek pemanfaatan pangan. Di dalam pemanfaatan pangan itu di dalamnya adalah status gizi balita. Nah, kita mendapatkan data dari teman-teman Kemenkes, baik gizi berat badan, status gizi balita itu berupa berat badan BB/U. Dan juga yang ketiga adalah terkait dengan kegiatan prevensi stunting ini, program kita yaitu terkait dengan keamanan pangan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di Kabupaten Gayo Luas? Program-program apa saja yang terkait dengan tusi kita di pangan? Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu silahkan ditanggapi. Halo. Ya, silakan Pak Ferry. Izin Bu. Untuk Dinas Pangan sampai saat ini belum hadir Bu, belum bergabung sama kita. Akan tetapi di sini kami coba menjelaskan program-program apa saja yang berkaitan terkait masalah stunting di Dinas Pangannya Bu. Kalau tidak salah saya ada kegiatan P2L Bu. Untuk di Dinas Pangan, Perkarangan Pangan Lestari Bu, itu sudah programnya sudah jauh-jauh hari sudah ada di desa Bu, akan tetapi optimalisasinya lagi yang belum berjalan di desa Bu. Dan itu juga perlu kami sampaikan juga, program-program ini datangnya langsung dari kegiatan APBA Bu. Paling di sini sharingnya aja di Dinas Pangan Kabupaten Gayo Luas.
Ini mohon izin Bu, mungkin penjelasannya nanti akan secara detail akan disampaikan oleh Dinas Pangan, tetapi Dinas Pangan belum bergabung sama kita saat ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari desa ya, kita minta dulu ya, Bapak Ibu dari desa atau kecamatan mungkin ada mengamati di sekitar gitu ya. Seperti apa bentuknya tadi kegiatan pekarangan lestari disupport oleh APBA. Bagaimana yang sudah berjalan tadi Pak? Apakah dari Desa Bukut tadi masih bergabung bersama kita? Sudah nggak ada ya Pak? Mungkin penghulu Desa Bukut bisa menjelaskan sedikit Bu, Oh ya, boleh, masukannya boleh. terkait pengolahan ini. Ya, silakan Pak. Apakah Desa Bukut masih ada? Iya, Bu. Silakan Pak. Tadi pelaksanaan pangan lestari di desa saat ini sudah seperti apa Pak? Dan juga tadi mungkin ada yang terkait, kalau memang ada gitu ya bisa ditanggapi, promosi pangan B2S mungkin pernah didengar Pak, beragam bergizi seimbang gitu ya, sama pangan hewani dan yang ada di desa. Mohon izin Bu Rufina, B2SA Bu Rufina. B2SA. Sorry. Bergizi beragam Iya, iya. beragam bergizi seimbang dan aman. Ya, aman ya. Kami belum detail mengerti masalah itu tadi Bu, yang dibilang tadi. Pas tadi nggak dengar pas penjelasannya. Oke. Ya. Bu Miftahul mau dijelaskan dulu Bu, yang B2SA. Baik, terima kasih Bu Rufina. Assalamualaikum, saya Mifta dari Badan Pangan Nasional. Terkait kegiatan preferensi pangan ini, kami dari Badan Pangan Nasional Pusat memiliki program diantaranya yaitu upaya peningkatan kualitas produksi pangan melalui pola makan B2SA beragam bergizi seimbang dan aman. Nah, dengan peningkatan fungsi pangan protein hewani Bapak, itu kita utamakan pada ibu hamil, ibu menyusui dan berbuta. Dan yang kedua, kita juga ada kegiatan pemantauan sistem ketahanan pangan dan gizi, terutama untuk aspek pemanfaatan pangan ya Pak. Di situ kita memantau status gizi balita dengan melihat badannya. Dan yang ketiga, kita juga ada pengawasan keamanan dan mutu pangan segar agar nanti makanan yang dikonsumsi tidak tercemar dan aman untuk dikonsumsi. Begitu Bapak. Terima kasih. Iya, Bu. Baik, Pak, dari Desa Bukut mungkin ada ditanggapi Pak, apakah sudah ada promosi lewat PKK untuk program B2SA-nya tadi? Kemudian mungkin ada juga yang tentang P2L atau pangan lestari yang disupport oleh APBA. Apakah sudah ada di desa? Untuk saat ini belum ada dikonfirmasi, Bu. Mungkin belum, Bu, sama sekali, Bu. Baik, Pak. Terima kasih infonya. Ada tambahan, Pak? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Bisa Bukut ya. Bapak, Ibu, ada mungkin kalau ada tambahan informasi silakan disampaikan sebelum kita masuk ke hal lainnya. Atau Pak Ferry, boleh tahu Pak, yang P2L ini tadi sudah berlangsung dari kapan Pak? Untuk Aceh? Ya. Ini semenjak penanganan stunting di Kabupaten Galuas 2019 sudah berjalan P2L-nya, Bu. 2019, Cuman kan ya? optimalisasinya lagi di desa belum ini kan, belum peran dari desa itu belum secara optimal secara tahun ke tahunnya belum optimal, Bu. Oke, baik Pak. Jadi kabupaten tidak punya datanya terlalu detail tadi ya Pak. Jadi mungkin di pertaniannya ya. Mungkin nanti kami bisa sampaikan di aksi berikutnya, Bu, Baik, capaian dari Dinas Pangannya, Bu, untuk penanganan P2L-nya. Ya, baik. Bapak Ibu terkait pangan masih ada yang mau ditanggapi?
Mungkin Kalau satu silakan. lagi terkait pangan. Ya, silakan. Kalau tadi dijelaskan P2L yang sudah berjalan mulai 2019 ya Pak ya. Itu apakah dana APBN atau dana di akun fisiknya pusat, atau ada replikasi menggunakan APBD juga Pak ke desa lain atau KWT yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya. Mungkin Pak Ferry atau bisa jelaskan dikit informasinya. Terima kasih. Izin Pak Ferry, apakah tadi kan Bapak sempat sebutkan ya sudah ada kontribusi dari kabupaten, apakah itu sudah berlangsung atau mungkin ada kontribusi dari desa? Bisa saya keluar tadi Bu. Diulang ya? Iya, Bu. Ya, Pak. Tadi pertanyaannya Pak Saputra, Pak, apakah sudah ada perluasan programnya yang dari APBA? Mungkin tadi sempat saya dengar, tapi nggak begitu jelas. Kontribusi dari kabupaten, kalau nggak salah tadi Bapak udah sebutkan gitu ya. Itu sudah berlangsung mungkin dari kapan Pak, dan mungkin sudah berapa banyak gitu? Enggak, terkait masalah untuk intervensi perluasan capaian stunting Bu, saya berharap dulu awalnya itu seluruh kecamatan diintervensi Bu, akan tetapi kan kita melihat dari persentase untuk penanganannya, kita kan ada ringnya 14% Bu ya semalam itu Bu ya penentuannya. Jadi kita di atas 14% yang kita intervensi untuk lokus-lokus stunting di Kabupaten Gaya Luas Bu. Termasuk KRPL ini ya Pak? Ya, termasuk KRPL-nya. Oke. Gimana Pak Saputra? Cukup, saya kira. Cukup, ya? Baik Bapak Ibu, kita beralih ke sosial dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sosial kan ada isu PKH, ada isu bantuan pangan non tunai, ada isu JKN. Silakan mungkin Bapak Ibu disampaikan perkembangan dan kendala ya di hal ini. Apakah sudah terkonvergensi ini yang berisiko stunting, datanya yang dikeluarkan dari PK21 itu sudah semua sasaran, misalnya masuk mendapatkan bantuan pangan non tunai, kemudian juga PKH dan atau JKN-nya gitu. Silakan Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan informasi? Ini sekali lagi saya mohon maaf juga, ini Dinas Sosial belum tergabung juga sama kita nih Bu. Padahal tadi ada ya Pak? Tadi ada anggotanya tadi hadir, habis itu keluar. Oh gitu. Cuman Bu, sedikit kami tambahkan terkait BPNT Bu, JKN untuk bantuan sosial lah Bu ya pada umumnya. Itu pada prinsipnya itu kan berdasarkan data DTKS Bu. Artinya di sini kan kerentanan kemiskinan itu kan lebih cenderung untuk kerentanan kena stunting juga ininya bagi balita maupun ibunya Bu. Artinya kan mereka sudah masuk juga data DTKS, sehingga untuk penyaluran data PKH dan BPNT itu memang sudah tersalurkan ke masyarakat-masyarakat yang berdampak pada stunting tersebut. Baik. Ada lagi Pak infonya? Mungkin itu Bu, saya belum berani menyampaikan secara luas juga di sini Bu. Baik Pak. Mungkin kita cek dulu sebentar ya Pak dengan Puskesmas ya. Puskesmas mungkin lebih tahu nih sama desa ya. Baik, Bu, kalau dengan desa, apakah di desa itu maksudnya berwenang gitu ya Pak, atau di kecamatan menentukan, karena kan maksudnya PKH juga terbatas gitu kan, bantuan pangan non tunai juga terbatas. Nah, bagaimana biasanya koordinasi di desa untuk menentukan siapa yang akan menerima bantuan PKH, siapa yang menerima bantuan pangan non tunai, JKN, atau bantuan dari Pemda atau bantuan dari desa? Dari buku tadi masih ada Pak bersama kami? Apakah dari Buput masih bersama di sini? Ya Bu, masih Bu. Iya Pak. Bagaimana biasanya Pak pengajuannya ya? Kan pengajuannya tentu berasal dari pendataan desa ya Pak untuk penerima bantuan-bantuan sosial ini Pak. Jadi kalau untuk bantuan sosial itu Bu sama PKH itu datanya tidak dari desa Bu.
Itu mungkin dari dinas terkait. Oke. Iya, Bu. Peran desa bagaimana Pak untuk mengidentifikasi, kan desa juga kadang memberikan bansos ya, Iya, Bu. atau pemerintah Jadi, kabupaten iya, Bu. juga. Ya, jadi begini Bu kan. Ya. Jadi di masa COVID ini kan kami kan perlu menganggarkan untuk penerima BLT Bu ya, bantuan langsung tunai Bu ya. Ya. Itu sudah diatur dalam peraturannya. Jadi itu kan kami Bu untuk pedomannya kan kami langsung mendata emang yang berhak menerima bantuan langsung tunai itu Bu kan. Iya. Kadang-kadang Bu untuk di awal tahun datanya sinkron untuk penerimanya kan gitu. Ya. Karena di awal tahun itu untuk data yang bersumber dari PKH yang jenis sembako itu bukan? Ya. Itu di awal dia untuk realisasinya kan mungkin di bulan-bulan April bukan? Ya. Jadi untuk data penerima BLT sama bersumber dari yang lain itu Bu, kadang-kadang timbul juga untuk permasalahannya Bu. Contoh seperti double Bu gitu. Tapi misalnya Pak, ini dia double tapi yang lain juga yang berhak sebenarnya dapatkah, atau ini double tapi sebenarnya yang berhak tidak dapat? Doublenya yang berhak dapat 2 Bu gitu. Oh, yang berhak dapat 2. Baik. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang berhak tidak dapat ya? Oh itu tidak Bu, itu tidak. Iya Bu. Oke, tidak. Oke Ya, Pak, baik. Ya. Ada hal lain Pak yang mau disampaikan terkait PKH ini? Mungkin edukasinya sudah berjalankah di sana? Kan mereka Jadi sebenarnya ini Bu kan bukan masalah kan gitu. Cuman nanti kami cuman untuk merealisasikannya, contoh mungkin dari Januari Februari kami merealisasikan BLT Bu kan. Cuman setelah nanti di bulan selanjutnya itu keluar dia penerima sembako ataupun PKH, maka kan wajib kami keluarkan dari penerima BLT dana desa Bu, bersumber dana desa Bu. Cuman di desa itu bukan masalah sih sebenarnya Bu. Cuman kan kalau namanya pun masyarakat itu kan kepinginnya kan dua-dua gitu Bu. Cuman kan kita tidak berani karena itu kan aturannya itu tidak boleh double Bu gitu. Oke, baik Pak. Kalau JKN Pak ada kendala nggak Pak selama ini? Misalnya kalau di tempat lain itu ada aturan yang mensyaratkan ini tertentu, tidak, jadi Bu. tidak ada ya, semua terima Sekali ya? kalau yang bersumber dari dinas sosial maupun JKN itu tidak ada Bu kalau untuk masalah itunya. Oke, baik. Cuman Pak, paling kami untuk mengubah data tadi cuman Bu. Mengubah datanya yang susah, yang ini ya? Iya Bu. Cuma ini satu lagi Bu kan. Ya. Contohnya itu PKH itu kan dia kan jadi yang penerima PKH, terus dia dapat juga JKN tadi Bu kan, apa yang bantuan yang diambil ke pos itu Bu. Ya. Berjenis uang itu, contoh macam semalam itu apa subsidi BBM Bu ya. Iya. Nah, itu kan aturannya nggak tahu juga. Cuman ini Bu, dia setiap 5 PKH itu udah wajib kena yang penerima subsidi BBM tadi Bu ya. Ya, Pak. Cuman jadi dari masyarakat kami kan ini juga nanya juga Bu, itu kok udah PKH kok dapat lagi subsidi BBM-nya kan gitu. Baik. Artinya kira-kira seperti apa pendataannya katanya, kami pun kan karena data itu tidak ada dari desa Bu, itu langsung emang dari yang terkait Bu, dinas terkait. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan mungkin dari Puskesmas terkait JKN? Ada informasi tambahan? Puskesmas Dabun Gelam? Atau terkait edukasi penerima manfaatnya? Apakah biasanya berkoordinasi dengan Puskesmas? Ada 2 Puskesmas kelihatannya di sini. Mungkin sambil menunggu dari Dinas Sosial Aceh Pak, ada tanggapan atau maksudnya ada informasi Pak yang terkait dengan penerima bantuan, terutama misalnya keluarga stunting ini Pak? Kurang
belum masih di mute, Pak. Berpindah. Oh ya. Oh, nggak kedengaran tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini mungkin saya belum mengerti sekali, Ibu. Ya. 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 Makasih, Pak. Baik, Pak Saputra, ada yang mau di ini dulu, Pak? Ya, mungkin dikit nanya juga ya Pak terkait data tadi kan, karena data menentukan penerima manfaat ini barangkali sering ditanyakan juga. Nah, sejauh ini bagaimana Pak provinsi artinya memantau terkait penentuan penerima manfaat ini? Karena kan kalau tidak salah data yang diacu sekarang kan pakai PIK 21 ya Pak, yang kan ada apa dari surat edaran dari Kemenko PMK ya kalau nggak salah ya Pak ini. Nah Pak, bagaimana Pak dari Dinas Sosial Provinsi memantau ini? Apakah ada kendala Pak di lapangannya? Terima kasih Pak. PKH ya. Ya cukup baru pindah. Ya, baik Pak. Pak Saputra nanti minta tolong PUPR ya Pak. Apa sanitasi? Ya sensitif ya nanti Ya, ya. Pak. Oke.
Sebelum ke sana kita dengar dulu yang dari KB, Bapak Ibu, ada nggak hambatan tentang KB ya? Dari BKKBN nggak ada ya kan nampaknya, di ruang lain sepertinya. Tapi tadi saya lihat ada yang dari Dinas KB ya Bapak Ibu ya. Izin Bu, di sini ada hadir dari Dinas PPKB langsung sama Bu Kadis Bu. Mungkin ada kendala yang perlu kami sampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dengan UPDKB-nya Kabupaten Gaya Luas, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Yang pertama memang kendalanya kita kan sudah terbentuk tim TPK itu seluruh desa, Bu. Ya. Cuman banyak kendalanya, kadang-kadang ada suatu desa itu tidak ada sinyal, Bu. Sebagian ibu ketua tim penggerak PKK desanya tidak mempunyai HP. Yang ketiga memang SDM-nya yang sangat rendah, Bu, di Kabupaten Gaya Luas ini. Makanya yang kita harapkan seoptimal mungkin susah. Cuman namun begitu karena memang ini sudah kerjaan kita memang harus berbuat. Bagaimana caranya biar bisa kita turunkan angka stunting di Kabupaten Gaya Luas ini yang sudah disepakati oleh Pak Presiden 14%. Cuman Ibu perlu kami sampaikan di mana sebenarnya angka stunting di Kabupaten Gaya Luas ini sebenarnya paling tingginya masalah beresiko stuntingnya, Bu. Apa tuh? Halo, Bu. Ya, kedengaran, Bu. Ya. Di sini paling tinggi adalah masalah beresiko stuntingnya, Bu. Beresiko Di stunting. mana Ibu tahu kan Kabupaten Gaya Luas ini termiskin nomor 2 dari bawah ke Aceh. Jadi yang mempunyai sanitasi ataupun air bersih di rumah cuman sekitar keseluruhan Kabupaten Gaya Luas mungkin adanya tidak sampai 50%, mungkin sekitar 30%. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita bahas sebenarnya Kabupaten Gaya Luas ini. Tidak mempunyai sanitasi di rumah masing-masing, Bu. Di sini apa namanya tuh? Berisiko stunting tadi kan kita tahu semuanya. Kenapa berisiko stunting itu? Miskin. Di dalam rumah tinggal ada remajanya, ada ibu hamilnya, sementara rumah tidak mempunyai sanitasi. Kalau dampak sebenarnya masalah stuntingnya kecil, Bu, karena kan saya selalu turun ke desa-desa. Setelah kita ambil pengukuran, memang balita itu pendek, tapi dia tidak stunting karena dia cerdas sama dengan teman-teman sebayanya. Yang perlu kita kerjakan ke depan, Ibu, bagaimana masalah mengangkat kemiskinan di Kabupaten Gaya Luas ini, Bu. Mungkin itu kendala. Itu saja yang yang pendek tadi belum bisa kita katakan stunting, Bu, karena dia cerdas sama dengan teman-teman sebayanya. Itu faktor keturunan. Karena orang tuanya juga pendek katanya, mamanya pendek, bapaknya pendek, kakeknya pendek, ya anaknya pendek. Cuman memang cerdas. Halo, Bu. Ya, silakan. Masih ada, Bu, yang mau disampaikan? Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Itu kan kerjasama kita bersama bagaimana ke depannya biar semua desa itu mempunyai sanitasi di rumah. Karena sebagian di kampung-kampung dia mempunyai jamban terpanjang sedunia. Ya. Ibu paham kan? Ya. Karena memang tidak adanya air bersih di rumah, Bu. Ya. Baik, Bu. Mungkin itu saja. Bu, mungkin ya. ada yang perlu kami tanya lebih lanjut, Bu. Kira-kira gambarannya, karena ini kan sekalian KB gitu. Untuk jumlah anak di tiap rumah itu rata-rata berapa gitu, Bu, di Gaya Luas? Terus yang 4 terlalunya bagaimana cakupannya? Apakah dengar, Bu? Jadi cakupan KB di sana bagaimana? Cukup bagus Gaya Luas, Bu. Cukup bagus Gaya Luas. Bagus. 3, 4 jarang itu pun. Yang ada 3, 2. 3, 2 ya, baik. Kalau terlalu tua, terlalu muda?
Terlalu 4 terlalu itu sudah dihindari. Oh sudah, oke. Cakupan berarti Ya. cakupan KB bagus ya. Iya. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu ada tambahan lain? Iya. Boleh langsung lanjut. Silakan Pak Saputra. Tadi Ibu juga udah menyampaikan memang. Lanjut ya, yang intervensi sensitif ya. Iya Pak. Ya, tadi udah disampaikan ya aksi sanitasinya. Kalau tadi disampaikan Pak Ferry kalau nggak salah masih 20% ya. Ini sangat rendah sekali ya. Kalau ini ukuran kabupaten misalkan. Terus juga stop buang air besar sembarangan juga masih rendah 27%. Terus untuk air minum layak belum ada data ya. Mungkin ini juga masih rendah ya karena kelihatan sekali dari aksi sanitasinya. Nah sekarang ini tentu gapnya besar ya. Berarti kan kendalanya juga cukup besar ya Bapak Ibu. Mau bicara lah, tapi Bapak tuh lagi bicara. Bisakah lebih detail lagi dijelaskan kendala-kendalanya apa? Sanitasinya masih rendah gitu kan, stop buang air besarnya, capaian UDF ya ini kan masih rendah juga, air minum layaknya juga masih rendah. Nah kendala-kendalanya ini apa ya barangkali ya bisa kita identifikasi bersama. Terima kasih, itu dulu Bu Rupina, mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman kabupaten. Silakan Bapak Ibu, siapa dulu yang mau menanggapi? Baik Bu, terkait masalah sanitasi dan air minum, itu kan programnya kan ada program dari pusat Pansimas Bu. Ya. Sedangkan program itu kan program sharing antara pusat dan daerah. Dan itu kita tepatkan di desa-desa lokus yang tahun berjalan Bu. Ya. Itu terkait masalah sanitasi Bu. Dan satu lagi, budaya sangat mempengaruhi masyarakat itu untuk PHBS Bu. Nah, jadi budaya turun temurun itu kalau nggak ke sungai dia melakukan PHBS itu nggak seru loh Bu, nggak enjoy dia Bu, gitulah maksudnya. Jadi perlu sebenarnya pemberlakuan terhadap ulama maupun kader-kader yang lainnya untuk dapat merubah perilaku tersebut di tengah-tengah masyarakat. Itu terkait sanitasi. Terkait masalah air minum juga sama halnya, ada program juga dari pusat dan daerah. Itu sudah kita upayakan juga Bu, akan tetapi di sini air minum, air bersih itu kan langsung dari gunung Bu. Kawasan kita 1000 mdpl ketinggian Bu, ke atas Bu. Jadi air pegunungannya masih bagus, akan tetapi di sini kendalanya ada nilai kaporitnya Bu. Ada zat kapurnya masih tinggi di sini, sehingga masyarakat itu dampak dari kesehatannya itu terganggu juga dikarenakan komposisi dari air itu belum layak untuk dikonsumsi. Mungkin itu Bu, sedikit tambahan dari kami. Ada informasi tambahan Bapak Ibu dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan, ini kan ada permasalahan budaya ya. Ya, sementara apakah sudah ada pemicuan juga dilakukan seperti itu? Kemudian mungkin dari desa juga boleh Pak menanggapi, karena memang ada kewenangan desa juga ya untuk air, misalnya untuk yang sifatnya dalam tertentu gitu ya. Silakan Bapak Ibu mau menambahkan tentang air minum, sanitasi maupun buang air besar sembarangan ini. Ada informasi tambahan yang mau disampaikan? Halo, izin Bu ya. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Jenan Taib. Saya sebagai PKB Kabupaten Geluas dan juga sebagai Ketua DPD IPKB Aceh. Iya. Sebagaimana tugas kami di lapangan ya, selalu mendampingi dalam rangka posyandu. Ya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah menganggarkan dana untuk pemberian makanan tambahan. Ya. Tetapi dalam hal ini ada satu permasalahan dalam hal ini. Ya. Suaranya hilang Pak. Dilaksanakan secara optimal. Oh ya. Demikian. Ya. Karena sasaran daripada siapa saja yang menjadi sasaran daripada stunting itu sendiri, itu kadang-kadang belum mengena. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita kan ada 5 sasaran dalam rangka untuk penurunan dan percepatan angka stunting. Ya. Yang pertama terhadap remaja.
Terhadap remaja ini tadi kita juga termasuk di Gayo Luas ya, belum ada posyandu remaja. Baru-baru ini sudah ada surat keluar dari gubernur agar semua pemerintah desa itu mengadakan kegiatan posyandu bagi remaja. Yang baru-baru ini di launching ya, baru di Aceh Tengah, Bu. Gayo Luas belum ada. Dan ini kalau memang bisa kita lakukan penegasan, sehingga pada saat posyandu terhadap remaja itu juga sendiri, bisa kita sampaikan ya cara pencegahan dan penanggulangan stunting, termasuk yang menyangkut dan terlalu muda tadi, pendewasaan usia perkawinan ya, yang 4T tadi, terlalu juga terhadap hal itu perlu kita apakan. Sehingga kadang-kadang pembinaan terhadap remaja itu agak kurang. Di BKKBN punya program yang berkaitan dengan remaja itu ada namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Tetapi pertemuan dari remaja itu kadang-kadang sulit untuk kita lakukan, Bu. Ini terhadap remajanya yang sasaran yang pertama. Yang kedua adalah bumil. Di dalam posyandu terhadap bumil atau yang keluarga yang mempunyai anak balita dan baduta itu juga diberikan makanan tambahan sama, Bu. Kadang-kadang sehingga sasaran dalam rangka penurunan angka stunting itu sendiri tidak tepat. Dalam hal ini kalau bisa ada suatu teknis ya yang diapakan tentang penanggulangan ini sehingga penggunaan dana desa itu sendiri berbeda sasaran. Untuk remajanya apa yang kita perlu siapkan, termasuk tablet tambah darahnya ya sehingga dia tidak anemia. Kemudian bumilnya apa yang perlu kita siapkan, gizinya juga di samping gizinya juga tidak stres ya, tidak anemia, ini juga perlu kita apakan sehingga makanan tambahannya itu bagi bumil itu sendiri juga terpenuhi. Karena tidak semuanya masyarakat kita di Gayo Luas itu adalah masyarakat ekonominya yang udah mapan, masih banyak ekonominya yang keluarga yang kurang mampu. Sehingga ini kadang-kadang dalam rangka untuk penurunan angka stunting tadi ya perlu kita tepatkan sasarannya. Dana desa yang digunakan untuk makanan tambahan bumil itu sendiri khusus ada anggaran tentang hal itu. Misalnya pemberian susu untuk bumil. Jadi dari dana desa juga teranggarkan tentang hal itu. Kemudian pasca persalinan juga kita secara apa ya, ini kan kita perlu memperhatikan masalah ASI eksklusif. Di dalam posyandu juga dalam hal ini memberikan makanan tambahan pada saat posyandu tidak ada dibedakan berdasarkan kelompok umurnya. Makanannya itu sama aja, kalau bubur semuanya bubur aja. Biar dia berusia di bawah 6 bulan, di atas 1 tahun ya, atau di bawah 5 tahunnya itu sama semua. Sehingga kadang-kadang dalam pencapaian untuk menurunkan angka stunting tadi tidak terkenal sasarannya, Bu. Ini juga mungkin perlu secara spesifik ya pengaturan dana desa digunakan untuk penurunan angka stunting. Kemudian di samping itu juga di pola asuh. Pola asuh masih banyak juga pola pengasuhan terhadap anak ya. Termasuk balita tadi masih kurang. Ini juga kami sebagai PKB yang melaksanakan tugas pada saat posyandu kami mendampingi tentang hal itu, menyampaikan masalah manfaat 1000 hari pertama kehidupan, bagaimana cara kita melalui 1000 hari pertama kehidupan tadi ya untuk penurunan angka stunting. Ini juga kadang-kadang perlu kita apakan terhadap hal itu. Kemudian di samping itu juga kader. Kader di posyandu itu seringkali berubah-ubah, Bu. Ada kadernya yang udah mapan, berganti pimpinan kampung ya, pimpinan desa, pengulu atau kepala desa itu juga diganti. Sehingga kadang-kadang tidak bisa dia menjalankan tugasnya dengan baik. Tahun ini si A, tahun berikutnya si B, sehingga kadang-kadang ini juga tidak fokus tentang hal itu, bagaimana cara untuk penanggulangan masalah stunting tadi. Kalau yang menyangkut dengan di dalam posyandu terhadap BKB balita ya, dan lansia itu kadang-kadang di sini dipadukan, Bu. Sehingga kami juga sebagai penyuluh bisa menyampaikan informasi tentang hal itu baik yang menyangkut dengan BKB-nya atau yang menyangkut dan BKL-nya atau bina keluarga lansianya. Ini secara apa mungkin ya masukan dari kami, Bu ya. Dalam rangka posyandu tadi karena kami sebagai penyuluh selalu mendampingi masalah posyandu. Ini yang kami lihat kendala-kendala di lapangan. Kemudian di samping itu juga alat pengukuran dan penimbangan. Ini yang kadang-kadang yang belum standar. Ada yang sebagian menggunakan alat ukurnya itu masih meteran kain yang untuk menjahit baju. Jadi kadang-kadang tidak akurat. Demikian juga yang menyangkut dan timbangan. Ini kalau memang bisa ya ada suatu penegasan dari pusat atau dari provinsi tentang hal itu yang memenuhi standar sehingga kita dalam menggunakan alat ukur dan alat penimbangan ya yang udah standarnya, Bu, sehingga kita tidak meleset dari pengukurannya tadi. Ini yang masih banyak kendala di lapangan, Bu. Kemudian di samping itu juga kenapa di posyandu itu kadang-kadang sekarang masih banyak masyarakat tidak antusias menghadiri tentang hal itu. Di samping mungkin ya ada yang
belum mengetahui manfaat daripada posyandu itu, kemudian APE-nya juga di dalam posyandu itu tidak ada alat permainan edukasi, sehingga merangsangnya apabila anak-anak juga dibawa kepada posyandu, ada APE-nya, ada alat permainan edukasinya, di situ diklasifikasikan berdasarkan kelompok umurnya, kadernya yang mendampingi berdasarkan kelompok umur ini tadi, sehingga kadang-kadang orang akan ramai untuk hadir ke posyandu, Bu. Ini saja saya rasa yang dapat saya sampaikan ya, masukan dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi ada beberapa yang sudah ditambahkan dari PKB, tapi tadi untuk sanitasi, program sanitasi dan lain-lain, tadi sebenarnya kita berharap bisa dapat gambaran juga selain yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry dari Bapeda tadi ya, sudah ada beberapa kendala. Boleh tahu nggak pengalaman Desa Bukut tadi Pak? Di Desa Bukut sendiri ada nggak kendala Pak terhadap 3 hal tadi? Sanitasi, BABS dengan program air minum. Air bersih. Ya. Desa Bukut masih ada? Iya, Bu. Masih bergabung? Iya. Ada nggak Pak kendala terhadap 3 hal tersebut kalau di tingkat desa Pak? Kalau di tingkat kabupaten tadi kita sudah dapat gambaran. Oh iya, Bu. Ini saya cerita tentang masalah desa saya, Bu ya. Iya, Bapak, Kalau di desa saya, kalau masalah air bersih, intasi tadi itu untuk saat ini posisi terkendali, Bu, aman, Bu. Oh, aman ya Pak. Jadi sanitasi pun aman semua ya. Baik. Iya, baik. iya. Ya. Bu, ini saya nanya kembali sedikit ke masalah PKH tadi, Bu. Bisa, Ya, Bu? silakan Pak. Ini saya ceritakan masalah masyarakat saya yang penerima PKH, Bu ya. Ya. Jadi untuk realisasinya di tahap pertama itu untuk penerima PKH masyarakat saya aman kan gitu, Bu. Contoh di penerima 20 orang. Terus orang itu ngambil uangnya semua masuk uangnya ke rekening masing-masing, Bu kan? Ya. Terus di regulasi tahap keduanya, tahap selanjutnya, Bu, itu ada masyarakat saya uangnya tidak masuk gitu, diperkirakan taruhlah 5 orang, Bu kan? Ya. Dan masyarakat saya ini nanya ke pendamping, terus pendampingnya bilang ini harus ke kabupaten, sedangkan jarak tempuh kami dari desa Bukut ke kabupaten itu diperkirakan 1,5 jam, Bu. Jadi masyarakat saya harus ke kabupaten untuk menanyakan masalah kenapa tidak masuk dana PKH-nya gitu. Terus orang tuh ke kabupaten ada kesalahan data lagi, sedangkan dia terrealisasi di tahap pertama. Kok di tahap kedua ada permasalahan gitu, Bu kan? Ya, itu pertama, Bu. Yang kedua, kami menanyakan masalah pemutakhiran datanya, Bu. Kami ada menegosiasi sama masyarakat kami, dan kami pun menilai ada masyarakat untuk menaikkan PKH itu, Bu. Dan untuk pemutakhiran datanya kami belum tahu, Bu kan. Lapangannya katanya itu yang untuk itu cukup lah untuk yang katakan gitu. Oke. Kepala daerah kepala desanya merasa ada yang wajib lagi begitu, Bu kan? Ya. Iya, Bu. Silakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita tanggapin sedikit dulu sebentar sebelum nanti masuk ke yang tadi PMT dan ini desa ya. Tadi Bapak Kepala Desa punya 2 pertanyaan. Jadi pada realisasi kuartal 1 penduduknya dapat, tapi kemudian realisasi tahap 2 harus menanyakan ke kabupaten. Yang kedua tentang pemutakhiran data tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu dari Dinsos mungkin ada yang bisa nanggapin, terserah mau dari Gayo Luas atau dari Aceh, karena kami lihat di sini Dinsos Gayo Luas sudah ada bergabung juga. Silakan Bapak Ibu. Biasanya apa kendalanya, maksudnya yang harus dijawab oleh kabupaten mungkin bisa dijelaskan juga Pak, karena kebetulan dari desa ada pertanyaan. Silahkan dari Dinsos Gayo Luas, ada tanggapan? Kalau tidak ada, dari Dinsos Gayo Luas, mungkin dari Dinsos Aceh, Pak.
Bukut, Pak. Bukut. 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 Bucut apa bukut? Tulisannya sih bukut. Ya, bukut, Bu. Ya. Terangun, Pak. Ya. Iya. Iya, Pak. Ya kan, ya Pak. Halo. Maksud saya kan gini Pak. Jadi masyarakat kami tidak keluar kemarin, terus merujuk ke kabupaten, habis itu keluar. Maksudnya macam bilang Bapak tadi kan, artinya dia tidak sekolah lagi, mungkin anaknya kategori itu Pak kan. Cuman ini setelah ada dan masuk lagi uangnya Pak gitu. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Makasih banyak informasinya, Pak. Nanti komunikasi ya. Ya. Bapak Ibu yang dari Dinsos Jaya Luas, apakah bisa di open mic? Open mic? Ada tanggapan? Halo Bu. Ya. Ini Ya, Pak. satu sebagai masukan Bu kan untuk Ya, Pak. Dinas Sosial Aceh. Ini saya pernah dengar dibilang Bapak Menteri Pariwisata Bapak kan, masalah dia cerita mas Cukupnya berapa? Ya. rumit ya Bu. Saya cerita masalah ini Bu, penerima subsidi BBM kemarin Bu kan. Ya. Jadi kan jarak tempuh masyarakat kami dari desa ke kabupaten itu kan 1,5 Bu. Artinya biaya pun mungkin habis 100.000 pulang balik Bu. Jadi kami mesti bisa ini sebagai masukan untuk pengambilan dananya di tingkat kecamatan aja gitu Bu. Ya. Kami jauh emang jauh Bu dari desa ini. Ya. Pak, ada info Pak terkait subsidi BBM? Mungkin sedikit itu tadi. Apakah itu semua dari pusat atau? Iya. Ya. Oke Pak. Baik, mungkin nanti kita berharap nanti semoga ada yang dari pusat ya ketika pada pendampingan tanggal 22 ya Pak. Semoga Pak Kepala Desa juga bisa ikut ya bergabung di Banda Aceh. Untuk saat ini mungkin masih di ini dulu Pak. Nanti kami masukkan dalam daftar yang perlu ditanggapi. Tapi untuk saat ini belum bisa ditanggapi secara penuh Pak, karena yang dari pusat memang di grup kita tidak ada. Oke, baik.
Bisa kita tutup dulu tadi ya Pak tentang BLT dan lain-lain ini ya, bantuan sosial ya. Tadi ada tanggapan dari Bapak PKB, tadi menyampaikan beberapa kendala itu terkait di posyandu dan lain-lain gitu ya, pemanfaatan dana desa. Ini kami lihat ada Pak Saipudin dari KPM apa ya Pak? Ya, dari Pemberdayaan Satgas. Masyarakat ya? Bukan, Bu. Saya koordinator Satgas TPS Oh, HTU. maaf. Oke. Iya. Ada tanggapan Pak atau mungkin dari DPMD? Kalau ada yang lebih berkompeten, Oke, baik. silakan dulu. Dari DPMD, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, ada yang hadir Kak Bapak Ibu di ruang ini? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, Pak Saputra mungkin ada yang mau digali lagi Pak? Mungkin yang sensitif cukup Ya. kayaknya ya. Kita belum yang spesifik ya. Oke. Untuk kita masuk dulu ke yang spesifik, nanti kalau ada yang kurang lagi mungkin kita Ya, bisa tambahin gitu ya Pak. benar. Ada Oke. Bu Seli ya. Bu Seli silahkan Bu dilanjutkan untuk yang spesifik. Dari Kemenkes. Bu Seli apakah masih di sini atau dari Kemenkes? Bentar saya cek dulu ya. Dari Kemenkes ada. Atau Mbak Rian? Bu Seli atau Mbak Rian? Pertanyaan spesifik. Bu Seli. Masih sibuk kayaknya ya. Masih sibuk ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba ini dulu ya. Tadi memang sudah disampaikan beberapa kendala untuk ASI eksklusif itu datanya yang minim atau memang cakupannya yang susah ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu terkait ASI eksklusif apa kendala-kendala yang dihadapi? Bisa dari Dinkes, bisa dari Puskesmas. Izin, Bu, ini ada Ya. dari Dinas Kesehatannya langsung bisa menyampaikan terkait Baik, masalah Pak. teknis ASI eksklusif. Baik Pak. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Izin Bu. Mungkin langsung saja, saya Dr. Junaidi, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan. Dari semua yang kita dengarkan tadi, tentunya banyak masalah sebetulnya Bu dalam penanganan stunting yang kami sendiri menyadari, karena Dinas Kesehatan tidak hanya sebagai garda terdepan dalam permasalahan ini, tetapi paradigma di luar, makanya stunting itu tugas kesehatan, kan seperti itu Bu. Tentu dengan apa yang kita bahas untuk masalah ASI eksklusif ini memang banyak kendala, terutama di tingkat desa Bu. Karena apa? Karena mungkin banyak pengetahuan untuk IMD ini yang tentunya ada beberapa di masyarakat itu suatu pemahaman, mereka merasa pemberian imunisasi ini selain tidak mencukupi untuk bayi mereka, mereka juga memang ada sebagian pemahaman yang ini untuk digali luas saja Bu ya. Iya Pak. Mereka berpikir bahwasanya dengan pemberian ASI ini anak mereka akan lebih mudah sakit, sehingga ada beberapa desa di sini ada istilah di sini itu tidak bisa memberikan ASI terhadap bayi-bayi atau balita mereka. Selanjutnya Bu, tentunya untuk data ini sebetulnya untuk 2021 data pemberian ASI eksklusif ini ada sekitar 87,9%. Mungkin datanya ini tidak tercover di pemaparan tadi karena memang itulah kelemahan kami sini, koordinasi dan pendataan sangat-sangat kurang. Selanjutnya mungkin untuk
pemberian tablet tambah darah untuk Bumil 2021 hampir sama, yaitu sekitar 80,9% juga, Bu. Kendalanya itu pun banyak ibu hamil dalam pemberian tablet tambah darah ini, mereka memahami bahwa setelah minum obat ini mereka tambah mual. Sehingga menjadi tugas kami sebetulnya di Dinas Kesehatan untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap ibu hamil, terhadap ibu yang melahirkan, terhadap remaja putri dalam pemberian tablet tambah darah ini untuk penanganan stunting ini. Mungkin ini sedikit dari kami, Bu. Tentunya kami berharap semua yang kita lakukan hari ini dapat menjadikan, ataupun kami berharap Gaya Luas untuk tahun kedepannya tidak menjadi daerah tertinggi dalam angka stunting ini, Bu. Terima kasih untuk sementara waktu, Bu. Ya, makasih Pak. Bapak Ibu mungkin karena intervensi spesifik mungkin lebih banyak di kesehatan, tetapi tentunya perlu dukungan juga ya dari sektor lain. Bisa minta tolong Bapak atau Ibu bergantian langsung ditanggapi aja semuanya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau spesifik itu kan ada ASI eksklusif, ada MPASI-nya juga gitu. Terus kemudian ada TTD Ibu Hamil tadi sudah disampaikan, TTD Remaja Putri, kemudian ada juga PMT untuk Ibu Hamil, PMT untuk anak kurus gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya ada yang gizi buruk, penanganannya seperti apa. Silakan Bapak Ibu langsung sekalian di Bu Pina, sekalian ya. nanya juga Iya, terkait Pak. masih ke TTD tadi ya. Iya, Pak. Kalau yang tadi Bapak sampaikan dari Dinkes ya tadi TTD ibu hamil dan remaja tadi udah cukup tinggi ya, 80% ke atas. Nah ini kan mungkin kita ingin tahu juga kalau mengkonsumsi seperti apa, apakah ada datanya? Karena kan di Perpres kita kan mengkonsumsi TTD ya untuk remaja putri, ada Bumil mengkonsumsi TTD. Nah, kalau ada data, mungkin apakah ada kendala? Kalau tidak ada data, mungkin kendalanya di data dulu ya, atau ini. Karena ini kan kaitannya ke sektor lain barangkali ya, tidak cukup ditangani hanya kesehatan saja. Bagaimana dukungan sektor lainnya agar masyarakat atau remaja putri atau Bumil mengkonsumsi TTT. Mungkin bisa dijelaskan, bisa dari Dinkes maupun yang lain. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Untuk pemberian tablet tambah darah sebetulnya untuk remaja putri, kami sendiri baru-baru ini telah melakukan pemantapan dengan Bapak Guru di sekolah dalam upaya peningkatan pemberian tablet tambah darah untuk remaja di sekolah, sehingga pemberian tablet tambah darah ini kita sepakati pemberiannya setiap minggu untuk sekolah, Bu. Kemudian untuk data Bumil ini juga dalam intervensi spesifik ini kita telah melakukan pelaksanaan yaitu terhadap nakes-nakes kita di Puskesmas dengan minimal pemberian tablet tambah darah ini dalam 1000 hari pertama kehidupan, Bu. Mungkin ini sedikit, Bu. Ya, terima kasih Pak. Tadi pagi kelihatannya ada dari Dinas Pendidikan, mungkin dari Dinas Pendidikan atau dari Kemenak, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, karena kan maksudnya remaja putrinya tentunya lebih banyak berada di sekolah ya. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira dukungan atau apa kendala yang masih perlu ditangani untuk meningkatkan konsumsi TTD pada remaja putri? Saya dari kasih atau Jabatan
kurikulum PAUD dan PNS. Ya Pak, silakan Pak. Menangani siswa dari 0 sampai 6 tahun, Bu. Nah, jadi dari 2019 Dinas Pendidikan sudah melaksanakan kegiatan itu, ada yang namanya program pengembangan PAUD HI. Ya. Sama di situ. Kemudian kegiatan yang kami laksanakan di lapangan itu terpusat di lembaga masing-masing, baik masalah pengukuran berat badan dan penambahan gizi. Dan satu hal lagi kan di Kabupaten Gayo Luas itu Dinas Pendidikan sebagai sekretariat Bunda PAUD. Nah, jadi pun yang dilakukan oleh Bunda PAUD koordinasi dengan mungkin itu saja dari kami. Cuma kendala-kendala yang kami dapat di lapangan itu masalah UKS untuk di Kabupaten Gayo Luas dari 74 lembaga PAUD baik KB maupun TK itu dan 74 paling ada 2 lembaga yang masih memiliki ruangan UKS. Itu Bu, kendala-kendalanya mungkin itu yang tambahan dari kami. Terima kasih Bu. Pak, boleh tanya Pak sekalian tadi karena udah bicara PAUD gitu ya. Untuk PAUD ini sendiri, apakah para pendidik PAUD sudah disosialisasikan atau diorientasi tentang pencegahan stunting? Iya, melalui parenting Bu. Setiap Sudah lembaga masuk. Iya. Oke, jadi sudah semua ini ya Pak, terdampak ya, tersosialisasi ya. Bu Rupida bisa Ya, silakan dikit? Pak. Ya, mungkin pertama yang terkait tadi pemberian TTD di remaja di Putri di sekolah ya. Ini kan kalau sekolah SMA kan tanggung jawab provinsi ya. Mungkin kalau ada provinsi, dinas pendidikan provinsi akan lebih bagus. Nah, tadi dijelaskan kalau setiap minggu ya pemberian TTD itu. Berarti kan katakanlah di dalam satu kecamatan ada 1 SMA ya. Ini berarti ada tenaga yang mendampingi atau bagaimana ya Pak dari Puskesmas? Tentu kan kalau 1 minggu sekali, berarti kalau sebulan ada 4 kali ya kurang lebihnya ya kalau itu setiap minggu ya diberikan. Nah, apakah ada kendala dengan banyaknya jumlah atau sekolah gini ya, kalau memang harus ada tenaga Puskesmas yang mendampingi? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Itu yang sekolah. Apakah remaja yang di luar sekolah itu juga bisa terlayani ya pemberian TTD-nya ini? Bisa dijelaskan ini barangkali dari Kabupaten. Terima kasih. Dari Dinas Kesehatan ya tadi ya yang menyampaikan. Terima kasih Pak. Ya, tentunya pasti ada kendala Pak, karena seperti yang Bapak bilang dalam setiap minggu itu minimal sekali, berarti kalau sebulan itu 4 kali petugas kita ke sekolah Pak. Saya yakin memang tentunya ada kendala termasuk di jarak tempuh mungkin dari antara Puskesmas dan sekolah. Tetapi memang dalam sebulan terakhir setelah kemarin ada launching GISA dari Sekda Provinsi, ini untuk sekolah yang di bawah provinsi mereka tentunya dari kepala cabang mereka komitmen tetap memberikan laporan Pak. Dan jadi dalam sebulan ini kita sudah punya laporan berapa orang yang minum tablet tambah darah di sekolah. Kemudian yang menjadi kendala memang untuk remaja putri yang tidak sekolah Pak, ini memang menjadi kendala karena itu kan tentunya di desa.
Dan itu memang petugas kita mengakui bukan serta-merta mereka setiap jadwal itu ada di desa, sehingga mungkin ini menjadi kendala. Jadi kedepannya memang koordinasi dengan seperti yang Bapak dari PKB tadi bilang, maksudnya harus minimal kita menciptakan posyandu remaja. Jadi mungkin ini menjadi wadah nanti untuk pemberian tambah darah untuk remaja yang tidak ada di sekolah ataupun yang tidak sekolah, Pak. Mungkin ini sedikit tambahan dari kami. Seperti yang saya bilang, kendala tetap ada, tetapi kita meminimalkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin sedikit, kalau memang sudah ada wadah, apakah remaja Sedikit, Bu. masjid gitu ya, itu Izin, bisa Bu. digunakan juga, Pak, tanpa harus membentuk posyandu, cuman layanannya mungkin dapat dibuat di sana, daripada membentuk wadah baru, nanti perlu mengumpulkan lagi ya. Ya, silakan Ibu dari IBI. Ketua Ibu ya. Ya. Baik Bu, kami menindaklanjuti di mana Dinas Kesehatan tadi di bidang kesehatan masyarakat. Ya. Alhamdulillah ASI inklusif 87% ASI inklusif. Saya rasa kalau mengenai kesehatan saya simak dari tadi, alhamdulillah lumayan Bu. Ini masalahnya mengenai ekonomi Bu, karena pernikahan dini tinggi akibat kurang ekonomi, akibat pendidiknya tidak menyambung ke selanjutnya Bu. Nah, satu lagi Bu, mengenai tenaga konseling di Puskesmas kurang, kemudian mengenai petugas gizi khusus sarjana gizi Bu. Jadi kadang-kadang bidan Bu di saat posyandu memberikan penyuluhan, otomatis dia hanya menerangkan mengenai pelayanan kepada Ibu Bumil, Bulin, dan Bunipas, dan kesehatan ibu dan anak. Dan ini semua sudah dilaksanakan. Saya rasa seperti apa dibilang Kabid Kismas tadi Bu, karena kita lihat kalau K1 itu kan tidak lepas dari 10T, atau sekarang udah 12T, apa John? 12T. 12T itu saya rasa sudah mencukupi, yaitu dari anamnesa sampai konselingnya. Kemudian sampai sekarang kalau nggak salah minimalnya 4 kali, tetapi alhamdulillah sekarang tiap bulan ada kegiatan posyandu. Posyandu sekarang pun sudah kategori madya dengan purnama Bu. Nah, jadi di sini kan juga bisa kita pahami Bu. Dari kategori posyandu kita mengerti. Saya rasa seperti katakan Pak John tadi, dari fasilitas ke puskesmas ke sekolah jaraknya jauh. Kadang-kadang kalau di kota oke lah Bu ada bus. Tapi kalau daerah terpencil Bu rata-rata sinyal kurang. Sementara program Iksimil, Ibu kader desa atau Ibu PKK desa tidak mempunyai HP Bu. Jadi inilah sering kendala. Jangankan di kecamatan Bu, di kabupaten pun kadang-kadang terputus. Inilah permasalahan sering Bu, sehingga kadang-kadang data tidak teraudit. Nah kemudian Bu, kami dari IBI berjumlah 490. Ini saya rasa Bu, kalau laporan dari bidan, semua sudah melaksanakan penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, baik itu mengenai ASI inklusif, PHBS. Cuman hanya tidak terjurus ke program konselingnya, kemudian menu gizi. Sementara apa yang kita dengar tadi sebulan sekali ada bubur. Saya rasa bubur setiap bulan itu diberikan bukan untuk penambahan, motivasi untuk kegiatan posyandu. Kenapa? Karena bubur itu tidak membedakan umur. Sedangkan 0 sampai 6 itu sudah ditentukan menunya Bu. Saya rasa Bu, kalau menurut laporan kesehatan, alhamdulillah sudah mencapai target. Tapi yang di sini mengenai pendidikan tadi saya kurang paham juga Bu. Nah, dan ini yang saya dapat tambahan dari Ketua IBI Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sekalian mau nanya Bu, kalau untuk IBI kan pendidikan kesehatan reproduksi, maksudnya di bidan udah didapat gitu ya, tentang ASI juga sudah ada.
Kalau untuk MPASI, apakah ilmunya sudah cukup, Bu? Karena ini kan kita bergantung juga dengan bidan-bidan desa ya. Baik, Bu. Bidan ini sebenarnya, Bu, harus semua mencakupi ilmu yang ada program di Puskesmas, yaitu 24 program. Bisa tidak bisa, harus bisa. Seperti manajemennya, Bu. Karena kalau menjurus ke tugas gizi, konseling, PHBS itu belum ada, Bu. Nah, itu masih tertentu karena bidan, walaupun tidak 100%, Bu, 10% adalah dipelajari di pendidikan. Seperti Kespro tadi, Bu, yang hanya dia menjurus kebidanan. Kalau Kespro tadi kan remaja, dasarnya calon pengantin. Dari Kespro kita, dari remajanya, kesehatan Kespro-nya sudah kita perhatikan. Ini kalau nggak salah, didanai oleh dana BOK turun ke sekolah. Ya. Ibu. Ya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Ya. Baik. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Dari Gaya Luas. Ini Mbak Rian udah muncul juga. Ya. Silakan Bapak Ibu dari Puskesmas mungkin ya. Tadi bisa menanggapi secara umum gitu program terjadi tadi. Atau sambil menunggu dari Mbak Rian mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, izin Bu Rufina, izin Pak Sapra. Sebenarnya saya ingin menanyakan terkait pemantauan pertumbuhan dan makanan pendamping ASI juga. Untuk pemantauan pertumbuhan, apakah terkait data ya? Karena tadi dilihat paparan itu sekitar 63% sekian, itu apakah ada kendalanya untuk pemantauan pertumbuhan? Lalu bagaimana dengan pelaksanaan bulan timbang Agustus lalu gitu ya? Capaiannya seperti apa dan teknis di lapangan kendalanya di mana. Lalu untuk yang makanan pendamping ASI, saya lihat itu di situ datanya 100% gitu ya. Boleh tahukah tips atau trik itu pelaksanaannya seperti apa? Karena setahu saya ini kan indikator yang lumayan baru gitu, Bu. Tapi teman-teman Gaya Luas sudah mencapai 100%. Dan apakah ada kendala-kendala yang dihadapi atau bagaimana caranya kok bisa 100%? Terima kasih Bu Rufina. Silakan Bapak Ibu. Dari Dinkes boleh, dari Puskesmas boleh. Halo? Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Ini terkait apa, Bu? Tadi pemantauan pertumbuhan, Pak. Bagaimana pelaksanaan bulan timbang dan juga yang rutin? Apakah ada kendala? Ya, Bu. Terkait pemantauan pertumbuhan, ini seperti yang dibilang tadi, bahwasanya tenaga kesehatan tidak terlepas dengan kerjasama dengan kader-kader di desa, karena tenaga kesehatan kan tentunya tidak serta-merta standby di desa. Yang standby di desa kan kader, sehingga pertumbuhan dari data-data balita yang stunting, kami dari kesehatan harus melakukan kerjasama yang baik dengan kader-kader. Tetapi di sini pun ada kendala, dan menurut kami ini sangat besar, Bu, kendalanya. Kenapa? Karena kader-kader yang sudah kita latih dalam pemantauan pertumbuhan balita-balita ini, ya tentunya di sini mereka tergantung SK ya dari para penghulu, Bu. Jadi atau GC. Jadi ya kalau mereka diganti kapanpun bisa, ini
menjadi tugas berat kami lagi untuk melatih kader-kader yang baru, sehingga kendala yang terbesarnya sering kader yang sudah kita latih untuk pemantauan tumbuh kembang balita ini mereka sering berganti-ganti, Bu. Jadi ini kendala kami rasa cukup sangat besar, sehingga mungkin ada suatu regulasi atau peraturan, maksudnya kader itu harus berpendidikan minimal S1 atau SMA, sehingga memudahkan, karena banyak juga kader kita di sini mereka hanya tamatan SMP. Jadi dengan perkembangan sekarang ini, Bu, dengan online ini, saya rasa kader-kader yang basic pendidikannya SMP atau apa ini akan sangat menjadi kendala dalam pelaporan kita. Terima kasih, Bu. Ini mungkin sedikit dari kami. Baik, Pak. Tadi kalau nggak salah juga disebutkan ada alat juga ya. Jadi memang ada kendala di sumber daya manusianya, di regulasi bahwa sering berubah tadi, terus kemudian kalau nggak salah tadi dari Bapak PKD ya yang menyampaikan bahwa masih ada yang pakai ukuran meteran tukang jahit untuk mengukur kelengkapan. Ya. Iya, Bu, dari IBI mau menambah? Bu, silakan, Bu. harapan saya, Bu, untuk gaya luas setiap puskesmas ada tenaga petugas gizi dan rumkes atau konseling, Bu. Tolong, Bu, diusulkan ke Menteri Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Gimana, Mbak Rian? Yang D3. Ya, baik, terima kasih atas tanggapan dan informasinya. Lalu untuk yang makanan pendamping ASI itu seperti apa, Bu? Oh, ASI, pendampingan ASI seperti apa di gaya luas, Bu? Iya, Bu. Apakah semua ibu mungkin tadi sudah tersosialisasi atau mungkin ada hambatan dari budaya gitu ya, Mbak Rian ya? Iya, betul. Sudah disosialisasikan mengenai ASI eksklusif, Bu. Tapi sampai pendampingan ke rumah kita tidak sejauh itu, Bu. Sementara ASI eksklusif itu kan 0 sampai 6 tidak diberikan apa-apa selain ASI, kecuali instruksi dokter, Bu. Jadi ini petugas gizi di Dinas Kesehatan lebih paham, Bu. Terima kasih. Oh, ya. Mungkin kita dengar dari puskesmas dulu ya. Bapak Iya. Ibu dari puskesmas masih ada kah? Gimana, Bu? Bapak dari puskesmas. Bapak Ibu dari puskesmas masih ada di ruangan ini? Oh, dari dinas cuma ada, Bu. Dari puskesmas enggak ada, Bu. Cuma di tempat. Ya, di grup ada, Bu. Ya, di grup ikut. Di kelas 2 di breakout room 2 room 3 apakah ada dari puskesmas Bapak Ibu? Tadi saya lihat ada ya. Puskesmas Dabun Gelang, Bu. Ya. Bapak Ibu puskesmas Dabun Gelang ada 2 kalau nggak salah tadi. Iya, Ibu, saya monitor. Ya. Bu, tadi ada pertanyaan, Bu, kalau untuk program MPASI bagaimana yang sudah berjalan mungkin di puskesmas, di posyandu seperti itu, atau mungkin ada hal lain yang dilakukan gitu? Iya, Ibu, sementara ini kami sudah melakukan inisiasi dan pendampingan makan pendamping ASI kan begitu, Ibu. Ya. Sudah kami sosialisasikan dan kemudian ada tindakan beberapa terutama ini kepada orang tua baru. Untuk anak pertama sudah kami laksanakan, cuman ada kendala. Kendalanya apa? Itu biasanya faktor ekonomi, Bu. Sudah kami sosialisasikan, mereka mengeluh, gimana mau membeli ini? Sementara kami sendiri tidak punya uang gitu kan, Bu. Karena rata-rata ibu-ibu di desa itu tidak bekerja, Ibu. Kemudian kalau memang ada kegiatan posyandu dan ada kunjungan, di situ mereka mendapatkan bantuan makan pendamping ASI, Ibu. Nah, cuman itu saja, kalau selebihnya mereka tuh paling apa yang ada di rumah dan kemudian apa yang mereka sanggup beli, demikian, Ibu, dari kami. Bu, tadi mungkin ini terkait dengan maksudnya tadi kan ini terkait dengan sosial, harusnya kan ketika mereka mengeluh tentang ada uang, perlu juga ditanyakan apakah mereka misalnya dapat bantuan pangan non tunai ya, paling tidak gitu kan.
Atau kalau memang mereka benar-benar dari keluarga miskin, tadi sudah disebutkan oleh Bapak dari Dinas Sosial bahwa ya mereka kalau berada di desil yang terendah, mereka mestinya dapat PKH juga gitu. Nah, ini bagaimana biasanya Bu kaitannya untuk yang selalu maksudnya ada berkendala dengan tadi masalah ekonomi itu untuk mengatasinya? Iya Ibu, kalau kami tanya itu dapat bantuan nggak? Dapat, kan demikian Ibu. Cuman pada dasarnya kalau di sini ke desa-desa itu Ibu jarang ada gitu Bu, seperti penjual sayuran itu harus ke pajak kalau bahasa di sini Bu, belanjanya. Kemudian kayak hasil ternak gitu apa gitu, jarang Ibu. Jadi kalau untuk pendamping ASI itu Ibu masih rata-rata apa yang ada di lingkungannya aja gitu Ibu. Tapi sebagian besar mereka ada yang mengerti dan ada yang memang tidak tahu dan memang sebagian besar ekonomi tadi Ibu. Demikian. Apakah misalnya seperti telur jarang tersedia? Untuk saat ini Bu, maaf agak sedikit melenceng karena BBM naik di daerah kami, telur itu kan diimpor dari provinsi sebelah gitu Ibu. Jadi harga melonjak gitu. Jadi kemungkinan besar agak susah juga Ibu. Atau yang ada apa Bu? Ikan asin? Ikan asin Ibu, dan kemudian paling banyak sayur rebus itu pun daun ubi. Sayur ubi. Di sini mungkin ada yang dari pertanian Bapak Ibu. Bu Rufina izin. Silakan. Mungkin yang itu berkaitannya dengan kegiatan P2L itu Bu, yang pangan lestari, apakah di wilayah Gayolus seperti apa Ibu? Kan tadi informasinya memang belum optimal ya yang di desa, tapi kalau yang teman-teman atau Ibu dari Puskesmas pengalamannya seperti apa untuk program ini? Kurang jelas Ibu, sekali lagi Ibu. Untuk yang perkarangan pangan lestari Ibu, untuk di wilayah kerja PKM Dabun Jalang seperti apa Ibu? Untuk wilayah kerja kami Ibu, mungkin karena daerah kami itu wilayah peternakan, jadi agak sulit juga Ibu. Karena di sini ternak itu tidak dibiarkan, tidak dikandangkan gitu, tapi dibebas liarkan. Jadi kalau ada pun pangan lestari di sekitar rumah, pekarangan ataupun itu sering habis gitu Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, Barian masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu Rufina. Kalau untuk baik Bapak Ibu, kalau untuk yang PMT masih ada kendala nggak Bapak Ibu, baik buat ibu hamil, apakah di kendala mengkonsumsinya? Karena tadi saya lihat cakupannya udah bagus ya, yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda gitu. Tapi apakah itu dikonsumsi atau bagaimana? Apakah mungkin karena saking terbatasnya di keluarga jadi dimakan bersama? Ada nggak kasus seperti itu Bapak Ibu atau bagaimana? Atau belum termonitor? Untuk saat ini sudah tepat sasaran Ibu. Dan dikonsumsi Ibu dan suaminya juga. Iya Ibu. Dari Ibu Seli mungkin ada tambahan atau dari Pak Saputra? Ya mungkin tambahan saya mungkin ini kan sudah bagus ya. Nah, identifikasi masalahnya. Ya memang rencana kerjanya mungkin bisa lebih detail juga ya. Mungkin tadi kayak intervensi sensitif tadi air sanitasi, terus stok buang air besar, air bersih kan itu sangat penting ya. Karena cakupannya masih rendah. Nah, cuman tadi identifikasi masalahnya kan masih belum detail banget ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya diskusi awal ini nanti bisa dilengkapi lagi oleh kabupaten. Mungkin itu aja masukan. Oke, baik. Izin Bu Rufina, minta waktu ya gimana? Boleh saya mau menambahkan? Oh iya, silakan. Sekalian saya juga ingin bertanya. Terima kasih Bu Rufina. Ini terkait itu kan sasaran kita kan di sini remaja, bumil, busui,
dan Baduta ya Bu Rufina ya. Iya. Nah, terkait dengan data ibu menyusui, saya mau menanyakan apakah di ibu menyusui ini yang memiliki Baduta itu adalah wanita pekerja, entah itu sebagai buruh tani, sebagai pegawai atau penjaga toko. Karena kan kita lihat kan di sini penanganan stunting itu kan harus difokuskan pada faktor penyebabnya, penyebab dari stunting yaitu pola asuh. Nah, kalau soalnya ada beberapa kejadian bayi yang lahir normal, tetapi begitu setelah lahir karena pola asuh, nah dia mengalami stunting. Jadi kalau menurut jadi saya mau menanyakan apakah ada dalam bumi itu data BUSU ini data kalau mereka itu wanita pekerja, gitu Bu. Karena menurut saya sepertinya wanita pekerja itu bisa menjadi sasaran dan diberikan prioritas sebagai salah satu sasaran untuk upaya penurunan stunting. Terima kasih Bu Rufina. Terima kasih Bu Miftahul. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi bagaimana biasanya ibu-ibu yang punya anak balita atau ibu hamil, banyakkan profilnya itu apakah pekerja atau ibu rumah tangga? Tadi memang ada info sih banyakkan ibu-ibunya di rumah gitu ya Bu. Tapi mungkin ada data atau masukan gitu Bapak Ibu? Dari kecamatan boleh, dari desa boleh, dari kabupaten boleh. Silakan Bapak Ibu. Baik Bu. Ya, silakan Pak. Ya, ini saya dari Dinas Sosial. Ya. Gailus. Ya. Nah, pertama saya memperhatikan kendala stunting ini sebenarnya kita mau apakan sebenarnya Bu. Karena begini, Dinas Sosial itu punya pendamping 36 jumlahnya di setiap kecamatan. Kemudian 12 TKSK. Semuanya muaranya pendataan, Bu. Mau stunting, mau miskin, mau disabilitas, mau orang cacat, mau orang susah. Nah, jadi kita di sini dalam pembahasan ini adalah cegah penurunan stunting. Oke, Dinas Sosial punya data stunting. Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan stunting. Kemudian dari pemberdayaan perempuan juga stunting. Semua data kita dapat di lapangan. Setelah kita dapat di lapangan, kita apakan yang stunting ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dapat stunting, apa yang kita berikan kepada dia? Salah satu contoh Dinas Sosial hanya memberikan kepada dia arahan. Kemudian apa yang bisa kami bantu dari Dinas Sosial kami selenggarakan. Dinas Kesehatan juga ketika dia melihat stunting, mereka juga menyuntik, kemudian memberikan penyuluhan. Nah, kalau hari ini kita hanya berbicara tentang penurunan stunting, akan tetap tidak ada pencegahan, itu saya action. Maksudnya di Dinas Sosial ketika kita dapat mereka ini kita apakan. Kalau menurut saran dari Dinas Sosial sendiri, ada 3 persoalan yang ada di Kabupaten Gailus. Itu perlu kita pahami. 1, Kabupaten Gailus ini punya mindset. Artinya bahasa yang tertanam di memori masyarakat Kabupaten Gailus itu adalah ingat Apa suaranya pecah? Jimat awas kita sebelum tertimpa. Ya Pak, Bu? Ya, tadi ada Ini, beberapa suaranya saya ulang, Bu, terputus. ya. Ya. Oke, kita ulang.
mindset orang Gaya Luas itu, Bu, di Kabupaten Gaya Luas ini ada punya peribahasa yang tertanam di dalam memori orang Gayo. Peribahasanya seperti ini. Ingat-ingat sebelum kona, jimat-jimat was tengah hara. Artinya, awas kita sebelum tertimpa musibah. Irit-iritlah kita selagi ada. Nah, saya kira poin itu yang kita berikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, artinya jangan terlampau irit di dalam kehidupan sehingga sesuai dengan permakanan yang kita makan dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, di Kabupaten Gaya Luas ini menurut data dari Dinas Sosial itu 90% pertanian, Bu. Jadi para pekerjanya di tani itu hampir 50% wanita. Bagaimana wanita itu terhadap anaknya, mendidik anaknya, memberikan pola makan kepada anaknya, memberikan asupan gizi kepada anaknya, dia tidak paham. Ketika kita yang paham, Dinas Sosial dapat katakan di 11 kecamatan di Kabupaten Gaya Luas ini ada sekian anak stunting. Ini orangnya, ini datanya. Yang menjadi pertanyaannya, yang stunting itu apakah kita bisa berikan dia tinggi lagi atau memang kita cegah supaya tidak ada lagi stunting. Nah, intinya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, termasuk Bapeda, Pemberdayaan Perempuan, BPN itu sudah bekerja, Bu. Semua sudah bekerja. Akan tetapi belum sesuai apa yang kita harapkan, baik itu pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten. Maka untuk hari ini kita komitmenkan dulu bagaimana cara pencegahan stunting itu di Kabupaten Gaya Luas. Apa peran daripada pusat seperti Sekretariat Wakil Presiden, Bapak itu. Kemudian apa perannya dari provinsi ke Kabupaten Gaya Luas sehingga kami bisa bekerja semaksimal mungkin. Nah, katakan Kecamatan Dabun Gelang kami dapat sekian orang stunting. Ini orangnya by name, by address. Ada orang, ada alamatnya. Ini orangnya. Dinas Kesehatan juga sudah melakukan penyuntikan, sudah memberikan asupan gizi. Namun hanya sebatas itu. Seharusnya kita kan punya langkah. Langkah awal ini kita kerjakan, langkah kedua ini kita kerjakan, langkah ketiga kita cegah penurunan stuntingnya. Kalau hanya kita berbincang jom seperti ini, percepatan pencegahan anak kerdil, cegah itu stunting penting, memang benar penting. Akan tetapi pola kerja kita yang harus kita jalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hari ini kita menginginkan cegah itu stunting. Oke, Dinas Sosial punya pendamping di desa. Seluruh data ada di pendamping saya. Mau disabilitas, jompo, orang miskin, stunting ada. Nah, ketika kita jumpa dengan stunting, ini datanya, diapakan ini? Pihak kesehatan juga sering kami jumpa di lapangan, mereka juga memberikan penyuluhan, memberikan suntikan, memberikan asupan gizi. Apakah hanya sekali atau 2 kali atau berkelanjutan? Ini yang jadi persoalan. Maka kita harus fokus kepada sasaran kalau kita ingin bersama. Itu kira-kira Bapak Ibu dari Dinas Sosial. Karena selama ini yang kami di lapangan itu banyak beberapa program yang ada di Dinas Sosial ini kita tumpahkan ke sana sedikit. Contoh, di Kabupaten Gaya Luas ini di Dinas Sosial ini Bu ada bantuan yang namanya bencana. Ada namanya bantuan cepat tanggap darurat. Ada bantuan sosial yang sifatnya berikan kepada masyarakat yang susah. Karena bantuan dari Dinas Sosial susah itu muaranya memang kepada orang susah. Yang stunting itu rata-rata orang susah, Bu. Oke. Nah, baik, Pak. Oke. Masih ada, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Satu lagi. Ya, silakan. Sedikit lagi, Bu. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa tugas kita ini dalam pencegahan stunting ini harus ada 2. Satu, ketika itu hari kita sama-sama harus sama-sama kita ikuti dan kita sepakati. Satu, ketika kita dapat data itu, kita berikan di pihak kesehatan berikan suntikan, berikan apa. Begitu kita dapat, apakah itu berkelanjutan kita buat programnya
atau memang dia kita bina, atau memang jangan ada lagi stunting yang lain setelah ada itu. Yang pertama. Yang kedua, pemerintah pusat juga seperti Bapak dari perwakilan sekretariat perwakilan presiden juga tekankan kepada provinsi tekankan kepada kabupaten sehingga connect antara program provinsi, kabupaten dan pusat sehingga datanya satu data by name by address sehingga dia masuk dalam DTKS, data terpadu. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, baik. Makasih Pak untuk tadi banyak catatannya ya. Jadi ini semua kita lakukan dan sebenarnya pendampingan terpadu ini juga kita melihat bottleneck-nya ada di mana untuk percepatan ya Pak. Semua sudah bekerja itu betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu sudah bekerja itu betul. Nah sekarang dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 memang kita disuruh mempercepat sampai 14%. Nah dalam rangka itu maka dalam hari ini kita mencari bottleneck-nya di mana supaya nanti pada saat pendampingan pada tanggal 22 kita bisa maksimalkan untuk mencari solusi yang tercepat. Jika masih ada memang yang kurang di kolaborasi atau di koordinasi tadi kita lupakan. Dan sebenarnya untuk bagaimana supaya tertangani yang sudah stunting atau tercegah itu sudah ada sebenarnya di pasangan usia subur yang sudah kita bahas di depan tadi. Jadi dari sebelum menikah sebaiknya sudah ditanganin juga begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mungkin nggak ini terlalu banyak dan mungkin tidak kita inikan dulu karena waktunya 11.45 kita harus bergabung di main room. Untuk itu siapa tahu dari Gayo Luwes ada kendala atau permasalahan yang belum tergali, kita bisa coba konsolidasi di luar tadi poin-poin yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi ya. Bu, jadi tadi ada beberapa ya. Boleh izin sebentar aja dari ya. Provinsi nih Bu, mau nanya Mungkin saja. setelah ini boleh Kak Pak? Setelah ini sebentar karena sedikit aja, simpel aja. Ya, 1 menit ya Pak. Enggak sampai. Secara Ya, silakan, persoalan Pak. mendasarkan kemiskinan di Gayo Luwes Bu. Iya. Nah, kita mau tahu sejauh mana pelibatan secara institusi mungkin ada di Sperindakkop di kabupaten kota atau industri kah atau koperasi dinas terkait dan juga pelibatan perbankan yang terkait terhadap permodalan atau UMKM di Gayo Luwes terhadap penanganan kemiskinan ini yang terkait dengan stunting. Mungkin itu aja Bu, belum kita dengar dari tadi. Ya. Silakan Bapak Ibu ada yang ini, ada yang dinas terkait yang tadi disampaikan Pak Saifuddin. Tidak ada ya? Oke, tidak ada Pak Saifuddin. Nggak apa-apa, di main room aja boleh. Oke. Itu sebagai Baik. catatan di hari Kamis saja nanti Bu. Iya. Untuk lebih langsung lagi lebih depan. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah hampir habis, kita akan konsolidasi dulu. Kita coba lihat yang layar saya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak Ibu? Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Terlihat ya? Baik. Mungkin ini kendala yang kita kumpulkan dari daerah lain. Siapa tahu tadi belum tergali karena memang waktu kita juga tidak sudah cukup banyak, tetapi tetap masih cukup masih kurang untuk mendiskusikan. Siapa tahu masih ada yang belum tergali tadi ya. Kita akan lihat secara cepat aja karena kita cuma punya waktu sekitar 3 menit. Boleh kita brainstorming aja apakah kendala-kendala ini juga ada di tempat kita atau mungkin ada dalam bentuk berbeda. Yang pertama adalah belum semua kepala desa memahami peruntukan dana desa untuk penanganan stunting. Apakah ini ada di Gayo Luwes? Bagaimana Pak? Itu kalau nggak salah saya itu sudah tertuang dalam regulasi Bu, pendapatan penganggaran untuk pengalokasian dana desa terkait masalah pemberian makan tambahan Bu. Ya, berarti ini kan penanganan stunting bukan hanya untuk makanan tambahan ya Pak? Ya, Dan berarti disamain aja berarti belum semua kepala desa memahami peruntukan dana desa untuk penanganan stunting. Boleh Bu? Dan tata kelola kalau memang sudah tidak ada kita hapus. Bagaimana? Tetap aja Bu. Tetap ya, baik. Yang kedua belum optimalnya komitmen lintas sektor. Itu sangat betul Bu. Halo. Belum optimalnya komitmen lintas sektoral. Sudah jalan.
Halo Bu, putus-putus Ya. Bu. Untuk koordinasi, iya jaringan saya lagi kurang stabil, Bapak. Ya. Untuk koordinasi, apakah sudah berjalan dengan baik di tingkat kecamatan dan desa? Apakah poin ini kita keep atau kita buang? Kita keep aja Bu. Keep ya. Yang Ya. berikut itu adalah masih ada OPD belum memahami maksudnya. Ya, belum memahami. Masih ada? Belum optimal gitu Bu ya bahasanya Bu ya. Belum optimal ya, belum Ya. optimal. OPD memahami Masih peran dan tanggung jawab ada, stunting. sebentar, masih ada OPD yang belum ya, yang belum optimal memahami perannya terhadap stunting. Yang berikut itu adalah kurangnya pemahaman TPPS terhadap uraian tugasnya. Masih Betul, adakah di sini? Masih ada. Keep, Oke. ya. Sudah. Kalau yang berikut juknis pelaksanaan koordinasi TPPS apakah sudah ada di Aceh, di Gayo Luas? Enggak, udah ada juknisnya? Sudah ada. Mungkin juknis kabupatennya yang belum, Bu. Tapi kalau mengikuti Perpres 72 dan pasti sudah lengkap semua di situ siapa berperan apa dan di mana. Itu mungkin dipahami di TPPS Kabupaten Gayo Luasnya. Masih perlu nggak ini Pak untuk Gayo Luas? Saya Masih pikir perlu perlu, kita Bu. taruh? Perlu Masih ya? Perlu Bu. Perlu tuh. Oke. Jadi yang kita mau buat juknis kabupaten atau biar aja begini bahasanya? Ya, Bu. Saya pikir di Perpres 72 sudah lengkap di situ, Bu. Kalau SK TPPS mengadopsi lampiran yang ada di dalam Perpres peran TPPS kabupaten, kecamatan, desa sudah ada semua di situ. Tinggal melihat nanti di capaian indikatornya saja. Oke. Baik, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Nah, yang berikut itu adalah sinkronisasi data di tingkat kabupaten masih diperlukan. Ataukah masih perlu ini Bapak Ibu atau sudah? Masih perlu Bu. Masih ya. Ya. Yang berikut masih kurangnya kemampuan dan komitmen petugas dalam hal ini TPK terkait pendampingan keluarga berisiko dan beratnya load atau beban terkait data. Apakah ada permasalahan ini? Masih perlu itu Bu. Masih perlu untuk pendampingannya ya. Ya. Sama yang berikut perencanaan di daerah belum fokus di lokasi stunting dan belum berkesinambungan sampai ke desa. Apakah ini masih ada? Karena desa masih belum fokus. Bu, sedikit Bu tanggapan Bu dari dinas sosial Bu. Ya silakan Pak. Ini yang dari beberapa poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu yang paling penting adalah 2 poin di dalam itu. Pertama, yang kedua, belum optimalnya komitmen lintas sektor. Itu yang perlu kita sepakati antara lintas sektor ini baik dari pusat, provinsi, kabupaten. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Kemudian sinkronisasi data di tingkat kabupaten masih diperlukan. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu Bu, yang dua ini. Data yang di Kabupaten Gayo Luas ini, katakan data stunting yang ada di dinas sosial, apakah berbeda dengan dinas kesehatan? Apakah berbeda dengan data yang lain? Kalau yang masih kurangkan kemampuan dan komitmen petugas tim pendamping saya Bu di PKH ini ada 34 jumlahnya. Rata-rata itu satu petugas pendamping yang menangani 300 keluarga Bu. Nah, yang inilah yang saya maksud tadi belum optimalnya komitmen lintas sektor. Di dalam lintas sektor ini pun Bu, kita harus paham orang yang menangani stunting itu dia orang Gayo ini atau di luar. Karena budaya Kabupaten Gayo Luas ini Bu ada yang tertanam di dalam mindsetnya yang saya ceritakan tadi. Siapa yang menangani komitmen lintas sektor ini? Katakanlah katakan seperti Pak Saipudin mengatakan di Sprindakop. Di Sprindakop itu yang menangani stunting itu siapa? Di dinas kesehatan yang menangani stunting siapa? Itu yang perlu kita nanti Bu, itu yang perlu kita perdalam. Nanti kita perdalam Pak tanggal 22 ya Pak. Karena ini waktu sudah kita udah dipanggil Pak, jadi tanggal 22 nanti kita perdalam ya Pak. Pas di perencanaan daerah nanti kami menunggu Bapak juga ikut hadir supaya nanti lebih sinkron lagi termasuk perencanaan kita. Baik, yang poin 9 ini tadi Bapak Ibu, poin terakhir, apakah ini tadi kita masuk atau kita hapus? Itu masuk atau Bu? Oke, baik. Kita masuk sensitif ya Pak. Bapak Ibu, untuk sensitif ini, di sini belum ada pembangunan akses air minum dan sanitasi di lokasi lokus. Apakah ini masih kita keep atau kita buang? Ya. Poin 1. Datang siswa tadi. Bapak Ibu, kalau
Bisa di-mute nggak untuk yang tadi Bapak Ibu? Halo. Oh ya, curah. Ya, betul Bu. Jangan Ya. dihapus Bu. Ya, masih ya. Yang kedua itu belum semua keluarga berisiko stunting dapat mengakses air minum dan jamban. Apakah ini masih ada atau sudah selesai? Masih dipergunakan, Bu. Masih ya. Yang ketiga, belum semua pendataan dilakukan sesuai sasaran. Betul. Belum semua keluarga stunting mendapat bantuan sosial. Iya. Iya. Belum semua keluarga stunting masuk dalam cakupan JKN. Sudah. Sudah ya. JKN sudah ya. Ini kita hapus ya Bapak Ibu ya. Oke. Belum optimalnya cakupan rumah layak huni sehingga diperlukan kemitraan untuk memperluas. Diperlukan, Bu. Diperlukan. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi di desa, kabupaten, dan pusat memastikan ketepatan penerima bantuan. Tadi kayaknya ini ada masuk ya. Ya, ini ke sinergisitas, Bu, Ya. program. Oke. Hambatan dari faktor budaya untuk kapasitas KB. KB kayaknya tadi sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Ya. KB tidak ada lagi Cuman permasalahan kalau nggak salah. itu hambatan faktor budaya pun masuk juga tuh, Bu. Masuk ya, baik. Ya. Oke, yang Terus selanjutnya budaya. adalah spesifik Bapak Ibu. Untuk spesifik, rendahnya cakupan ASI eksklusif MPASI karena kurangnya edukasi dan faktor sosial budaya. Tadi masih ada ya Bapak Ibu ya. Masih ada. Nah, kemudian kurangnya dukungan suami, keluarga, mertua, atau tempat kerja untuk ASI eksklusif dan dukungan guru, sekolah, ponpes untuk TTD Rematri. Apakah ini masih ada? Masih kurang, Bu. Masih ya. Oke, yang berikut adalah PMT pabrikan banyak tidak tepat sasaran. Ini tadi nggak ada ya, katanya udah dikonsumsi tepat semua tadi ya. Atau mungkin di tempat tadi masih ada, tapi di tempat yang lain masih ada atau bagaimana Bapak Ibu? Ini belum secara merata, Bu, untuk belum merata. Jadi masih ada yang dikonsumsi oleh anggota keluarga lain ya? Hah? Atau sudah? Ini kita hapus atau bagaimana Bapak Ibu? Dihapus atau ditaruh atau di sini aja? Di situ aja dulu, Bu. Di sini. Oke. Yang berikutnya adalah pelayanan posyandu membosankan. Ada nggak seperti ini di Gayo 2 Bapak Ibu? Atau pelayanan posyandu sudah cuman masalah di kapasitas saja? Ini ada sebagian yang sudah inovasi dan sebahagian lagi banyak masih belum ada inovasi untuk posyandu. Jadi tetap kita keep ya Pak, karena belum Ya. merata ya. Oke. Sarana prasarana keterampilan yang kurang pemantauan pertumbuhan tadi kayaknya ini sudah disebutkan ya. Ya. Ini masih ada ya. Oke. Masih ada. Baik. Bapak Ibu, ini tadi permasalahan ini nanti saya share. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kan sudah teridentifikasi ya Bapak Ibu untuk rencana tindak lanjut. Nah, nanti saya akan atau mungkin bisa di-share nggak ya dari Kemenkes. Saya tunjukkan dulu. Kita perlu pengalaman kami kalau hanya waktu pendampingan terpadu yang dipakai itu kurang memadai waktunya. Jadi dari Bapak Ibu perlu disiapkan, saya share sebentar ya Bapak Ibu di sini. Untuk rencana kerja ini, tadi dari yang sudah kita diskusikan kan sudah banyak poin ya Bapak Ibu. Ini bisa dimasukkan di template-nya. Jadi nanti di tata kelola kan tadi sudah kita identifikasi permasalahannya dari diskusi maupun yang terakhir konsolidasi sebagai tambahan. Nanti di sebelah sini dimasukkan permasalahan. Di sini rencana kerjanya apa, penanggung jawabnya siapa, sumber dananya dari mana, kalau misalnya belum ada dikosongin aja, kira-kira yang terlibat siapa aja, dan periodenya apakah ada di tahun ini atau ke tahun depan atau bahkan ke tahun berikutnya, begitu Bapak Ibu. Ini mencakup 3 hal juga, jadi ada tata kelola, kemudian ada spesifik dan sensitifnya. Nah diharapkan ini sudah dikerjakan, dicicil Bapak Ibu, supaya nanti pada hari Rabu tinggal kita menambah atau mengurangi sesuai masukan, merevisinya gitu. Kalau dari awal semua dikerjakan nanti di hari Rabu, biasanya kurang memadai waktunya. Jadi kita berharap di hari Rabu, di hari Kamis, ini sudah ada draftnya atau mungkin lebih awal disampaikan dulu supaya bisa dipelajari, ada masukan nanti dari provinsi atau dari pusat gitu Bapak Ibu. Apakah ini cukup jelas? Baik, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Nah,
Terus mungkin juga Bapak Ibu kita perlu nanti 2 laptop ya untuk satu membuatkan PPT, satu juga untuk revisi rencana tadi ketika pelaksanaan tanggal 22. Dan kami berharap Bapeda yang akan melit nanti untuk di rencana tindak lanjut, untuk yang lainnya sih beda. Mungkin begitu yang kami sampaikan. Selanjutnya Mbak Rian atau Bu Seli, bagaimana selanjutnya kita masuk ke main room? Tapi Bapak Ibu tunggu dulu sebentar ya, saya share yang tadi ya. Ya. Saya serahkan ke panitia bagaimana selanjutnya. Oh, dari BP POM tadi ada pertanyaan, nanti mungkin Bapak Ibu bisa ditanggapin di tanggal 22 atau ini saya bacakan dulu dari BP POM. Apakah garam terigu apakah sudah difortifikasi kalau untuk yang beredar di Gayo Luas? Garam, tepung terigu, dan minyak goreng. Terang. Halo Bu. Ya, silakan Bu. Itu untuk Gayo Luas untuk tanggal 22 tuh apa wajib semua hadir Bu? Ya, sebisa mungkin sih hadir Bu. Karena kita kan mau diskusi lagi untuk pemecahan apa ya. Tadi kan kita sudah menggali banyak sekali banyak kendalanya gitu. Di samping perkembangan yang sudah bagus banyak juga. Nah, untuk percepatan penurunan stunting ini kita berharap supaya nanti kita juga bisa menyepakati mana yang perlu kita speed up atau percepat gitu supaya bisa mendukung daerah maupun mendukung nasional untuk percepatan penurunan stunting di 2024 gitu Bapak Ibu. Ya, ini mengingat Bu karena ini ada beberapa Pak Camat dan Pak Penghulunya mengatakan mereka tidak ada mempunyai dana lagi Bu. Paling enggak perwakilan aja Bu kalau untuk kecamatan dan desa sesuai undangan. Sesuai undangannya. Boleh pokoknya ada. Iya, perwakilan. Kalau mungkin untuk hadir semua, kami kan takutnya di sana nanti di absen satu orang satu. Kayaknya di Gayo Luas ada beberapa yang mewakili untuk hadir ya Bu ya. Iya, di undangan ada kok Bu, maksudnya perwakilan aja. Jadi karena mungkin juga di kantor gubernur juga kan belum tentu bisa tertampung semua kan Bu. Jadi perwakilan aja. Terima kasih Bu ya. 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 Oke, baik. Bapak Ibu dari Kemenkes ada yang mau disampaikan? Dari mana ini? Kemenkes. Sudah cukup Bu Rusina. Sudah cukup ya. Jadi sebentar untuk Bapak Ibu yang ini saya share di sini. Nanti mungkin bisa meninggalkan room ketika sudah di-upload ya. Yang tadi udah kita sepakati saya share dulu ya Bapak Ibu ya. Yang selebihnya berarti udah bisa balik ya Mbak? Iya Ibu, ditunggu di main room. Oke. Rencana kerjanya sudah bisa diterima Bapak Ibu? Belum kelihatan Bu. Berarti ini jaringan sih Pak di sini udah terkirim statusnya. Udah ada di grup. Udah di chat grup sudah ada di provinsi sudah kami terima. Oke. Kalau hasil konsolidasi tadi sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya simpan dulu nih. Ini konsolidasi sudah kendala FT sudah saya download juga. Oh. Oke. Oh iya. Konsolidasi yang pertama tadi ya, atau mungkin bisa diambil dari situ aja ya Bapak Ibu ya. Iya, di chatting. Kalau yang barusan kita diskusikan ada juga ini saya upload juga deh. Saya upload juga ini. Saya luas. Terserah mau lihat yang mana Bapak Ibu. Oke, sudah terkirim juga. Apakah sudah terlihat? Kalau saya sudah Bu, di provinsi sudah. Oke, baik. Ya udah.
Kalau sudah Bapak Ibu, mari kita bubar masuk ke main room. Jadi balik lagi Balik seperti ke live room aja, jadi nanti akan otomatis masuk ke main room. Kan di sebelah kanan ada live room ya. Ya, sampai bertemu di sana Bapak Ibu. live meeting, live breakout meeting. Ya, live breakout meeting Pak. Kalau live meeting nanti Bapak tidak masuk lagi di meetingnya. Good.